Oke, sekali lagi saya perkenalkan diri lagi ya. Saya Pinky. Eh, dari Reformasi Liturgi, gereja kami bernaung di bawah Gereja Metodis itu ya. Dan saya melayani sebagai teaching pastor atau wakil gembala juga gitu ya. Gembala saya ada di sini nih, pastor tim ikutan. Kita satu gereja kecil di Sekolah Pelangi Kasih di Damoci gitu. Jadi gereja kami memang eh, gereja yang sangat kecil gitu ya. Masih baru 2 tahun. Oke, kalau gitu saya share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan ya? Kalau di full juga kelihatan Sudah. ya fullnya. Oke. Izinkan saya ini dulu ya, membuat kita clear dulu bahwa memang saya tidak secara langsung bicara eksposisi. Ada sedikit perbedaan memang eksposisi dengan eksegese gitu ya. Sometimes saya juga secara pribadi suka overlapping mana eksposisi, mana eksegese. Sebenarnya kalau eksegese itu lebih kepada analisis teks, kalau eksposisi itu lebih kepada hasilnya terus kita gunakan. Tapi saya tidak mengambil pendekatan pemisahan antara eksposisi dan eksegese, tapi lebih kepada melihat eksposisi atau implikasi teks itu, implikasi yang bisa kita pakai secara praktis dari eksegesenya. Karena rasanya tidak mungkin seorang melakukan eksegesis lalu kemudian tidak memberikan implikasi gitu ya. Kecuali memang melihat Alkitab, studi Alkitab hanya sebatas apa ya namanya, sebatas studi klasik, membaca teks klasik, cuma mencari makna, tapi bagaimana kontekstualisasinya ke dalam konteks kehidupan. Nah, maka saya akan bagian eksposisi akan cukup banyak lebih lisan saya menyampaikannya. Secara umum, Yohanes 17, tema yang diberikan kepada saya, eksposisi Yohanes 17, itu dikenal sebagai the high priestly prayer atau doa imam besar, gitu ya. Doa imam besar karena memang isinya tentang Yesus berdoa. Yesus berdoa dan itu yang kita bahas. Tapi sebelum kita tidak mungkin memahami secara jelas gitu ya kalau kita tidak melihat melihat latar belakang gitu ya. Saya mungkin Bapak Ibu sudah melihat latar belakang, tapi izinkan saya sedikit memberikan background supaya kita lebih ingat, lebih refresh dan lebih bisa mengkoneksikan makna teksnya dengan konteks sejarah, konteks sosial yang dihadapi oleh komunitas Yohanian, komunitas iman Injil Yohanes gitu ya. Nah, konteks Injil Yohanes kalau kita lihat Injil Yohanes itu punya tujuan secara singkat. Tujuan itu supaya para pembaca yang bukan saksi mata tentang Yesus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, bahkan Allah. Gitu ya. Bahkan Thomas menyebut Yesus Allahku, Tuanku dan Allahku. Gitu ya. Kita sering sering merendahkan Thomas, tapi ternyata pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan Allah di dalam Alkitab itu pertama kali muncul dari Thomas. Nah, gagasan ini juga didukung dengan melihat secara kuantitas penggunaan kata. Verbapistewo, percaya, gitu ya, saya percaya, muncul sekitar 98 kali dalam Injil Yohanes. Maka ini masif sekali, karena di dalam perjanjian baru dia hanya muncul pistewo itu aku percaya, kata kerja orang pertama gitu ya. Kalau kalau kamu percaya ya pistewes. Nah, jadi kata yang muncul itu di dalam perjanjian baru, kata pistewo atau kata pistis gitu ya, itu sebanyak 241 kali. Bayangin dari 27 kitab, itu muncul 241 kali. Dan paling banyak dan 98 kali di dalam Injil Yohanes. Maka dalam perjanjian baru penggunaan itu di Injil Yohanes itu memberikan sekitar 40,66% kata iman di dalam perjanjian baru. Ini kan masif sekali ya. Sangat pasif dia menggunakan kata iman. Percaya, sebab percaya gitu ya. Maka ada tujuan. Bahkan kalau kita lihat di dalam penutup Injil Yohanes 20 ayat 28 sampai 31 gitu ya, walaupun ada Yohanes 21 juga, tetapi para ahli sepakat bahwa sebenarnya penutup itu ada di pasal 20 gitu ya. Eh, dikatakan gitu ya, supaya kamu percaya bahwa Yesus ialah Kristus anak Allah dan olehnya kamu beroleh hidup yang kekal. Itu kan itu kalimat tujuan gitu ya. Nah, lalu kalau kita melihat tahun penulisan dan situasi, kita akan menemukan gini, Injil Yohanes itu kemungkinan ditulis sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Karena hanya dalam Injil Yohanes, eh, tensi atau apa ya, ketegangan yang sangat tinggi atau yang sangat intens dengan orang-orang Yahudi itu terjadi. Kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Baru, Kitab Injil, Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu kan tidak begitu anti ya terhadap Yahudi.
yang dianti lebih kepada orang Farisi. Karena kan di Injil Yohanes ini orang Yahudi secara general dilihat sebagai kontras. Selain itu terdapat anakronisme di mana pengucilan secara resmi dari sinagog atau sinagogos itu hanya terjadi setelah konsili. Menurut para ahli itu terjadi kan konsili Yamnia. Di dalam konsili Yamnia sekitar 85 Masehi itu, di dalam sejarah itu ada pemisahan bahwa orang Kristen itu dianggap sebagai heretik. Maka yang namanya Birkat Haminim atau kutuk terhadap heretik. Di dalam Birkat Haminim itu ada kutuk terhadap heretik, terhadap bidat, dan orang Kristen termasuk di dalamnya. Maka terjadi pemisahan, gitu ya, terjadi semacam pemisahan dengan orang Yahudi, dan itu kan tidak terjadi pada masa Yesus. Kalau kita lihat Yesus masih khotbah di rumah-rumah ibadah. Yesus masih datang ke rumah-rumah ibadah, bahkan Paulus masih mengajar di rumah-rumah ibadah setelah Yesus. Maka Injil Yohanes ini seperti ada satu hal yang tidak sesuai dengan sejarah pas hidup Yesus. Maka para ahli melihat, oh ini sebenarnya lagi bicara tentang masa setelah Yesus, gitu ya. Ada signifikansi ke situ, ada hubungan ke situ. Nah, hal lainnya hal lainnya yang kita akan sadari adalah hilangnya orang Saduki dalam narasi Yohanes, Injil Yohanes. Nggak ada kata orang Saduki, padahal orang Saduki itu muncul di dalam Injil Markus, Lukas, Yohanes, Markus, Lukas, Matius gitu ya. Markus, Matius, Lukas cukup sering, tapi di sini nggak ada. Karena sepertinya orang Yahudi itu kan setelah tahun 70 Masehi, itu terjadi penghancuran bait suci. Setelah penghancuran bait suci, dia hancurin tuh. Yerusalem juga dihancurin. Dan kemungkinan orang-orang Saduki itu tidak survive. Yang survive hanya orang-orang Farisi. Karena pasca 70 Masehi, otoritas agama Yahudi itu dipegang sama Farisi. Dan itu menjadi cikal bakal Yahudi modern nantinya. Nah, ketegangan yang tinggi dengan orang Yahudi juga tampak membuat Injil ini terlihat sangat antisemitik, anti-Yahudi. Bahkan dalam Injil ini, orang Yahudi selalu diidentikan dengan potret antagonis. Nanti kita akan lihat, hanya di dalam Injil Yohanes, orang-orang Yahudi disebut anak-anak iblis, anak-anak setan gitu ya. Ini mirip sekali dengan gagasan anti-Yudaismenya si Cyril of Alexandria. Nah, saya masuk ke dalam struktur. Kita akan lebih masuk ke sini. Kalau kita lihat tadi struktur, Injil Yohanes itu dibagi menjadi kurang lebih 4 struktur. Yang pertama pendahuluan. Prolognya adalah tentang Yesus sebagai logos, gitu ya. Yesus sebagai sang firman. Nah, dia memperkenalkan tema utama Injil Yohanes, yaitu Yesus sebagai firman, logos yang menjadi manusia, sarx, menjadi daging. Sebenarnya terjemahan yang lebih bisa dikatakan terjemahan yang cukup lebih dekat adalah jauh lebih dekat dari menerjemahkan menjadi manusia adalah menjadi daging, kan menjadi fisik gitu ya. Dalam hal ini Yohanes menekankan keilahian Yesus dan perannya dalam penciptaan sebagai sumber hidup dan sumber terang dunia. Nanti bagian kedua, bagian pertama adalah buku tanda-tanda atau the book of science, Semeia. Nah, kenapa Semeia? Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bahasa Indonesia memang kita membaca ada mujizat gitu ya. Yesus membuat mujizat, Yesus membuat mujizat. Tapi di dalam bahasa Yunani, Injil Yohanes itu tidak memakai kata yang sama dengan Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas memakai kata dinamis atau dunamis. Dinamis itu kuasa gitu ya. Ketika Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan demonstrasi kuasa, something like that. Nah, di Injil Yohanes nggak pakai kata dunamis, tapi dia pakai kata semeia atau semeion nanti ya. Nah, semeia itu artinya tanda, tanda-tanda. Nah, ini berbeda dengan Injil lainnya. Nah, Yohanes 1 ayat 19 sampai 12 ayat 50 tuh buku tanda-tanda, semuanya fokusnya tentang tanda. Dikit-dikit Yesus tanda, dikit-dikit tanda, dikit-dikit tanda. Nah, panggilan para murid pertama, mujizat di Kana, semua ada urusan dengan tanda. Semuanya ada tanda, tanda demi tanda. Kita langsung saja. Bagian kedua gitu ya. Dari buku ini adalah The Book of Glory, buku kemuliaan. Karena dia fokus bukan lagi kepada tanda, tanda tidak lagi dipakai, nanti di penutup baru ada kata tanda, tapi dia lebih fokus kepada doksa, kata doksa atau kata glory, gitu ya. Menjelang penderitaan dan kematian Yesus di sini ya, perjamuan terakhir dan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, Yesus mencuci kaki murid-muridnya, memberikan perintah baru tentang kasih dan penyampaian doa imam besar yang akan kita bahas nanti, gitu ya. Maka yang kita bahas itu ada di sini, bagian buku kemuliaan, The Book of Glory. Nah, penderitaan nanti habis itu penderitaan. Kita bagi gini. The Book of Glory itu dibagi dari menjelang penderitaan, penderitaan dan pasca penderitaan dan kematian. Menjelang penderitaan dan kematian,
penderitaan dan kematian, pasca penderitaan dan kematian. Lalu epilog, Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dan juga 21. Gitu ya, supaya kamu percaya, kamu beroleh hidup yang kekal. Di dalam epilog ini, Yesus kembali diidentifikasi sebagai Allah. Jadi Injil Yohanes itu dimulai dengan Yesus pada mulanya adalah firman, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah gitu ya. Tapi ditutup nanti dengan pengakuan Thomas. Yesus, Tuhanku, Allahku. Jadi kalau kita lihat ya, dimulai dengan dia sebagai Allah, lalu dia menderita, dia apa, melayani, ditutup lagi sebagai Allah. Jadi ada konsistensi yang dipertahankan di dalam Injil Yohanes. Maka jelas si epilog dan prolog itu sebenarnya lebih tepat dimulai dari Yohanes 20, ayat 30, bukan 21. Nah, tambahan setelah kita lihat juga tambahan setelah kebangkitan Yesus juga ada nih. Termasuk penampakan Yesus di pantai dan percakapan dengan Petrus mengenai pengembalaan umatnya. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kalau gitu kita akan melihat fokus kepada Yohanes 17 dalam konteks menjelang penderitaan dan kematian. Seringkali kalau kita membaca contoh, Yesus bicara kepada, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyiapkan tempat bagimu. Kita kan seringkali membacanya Yesus lagi mau ke surga. Padahal konteksnya Yesus bukan lagi mau ke surga, tetapi menjelang kematian, menjelang penderitaan dan kematian. Tuhan Yesus sedang bicara mempersiapkan tempat. Dengan dia pergi untuk mati. Gitu. Nah, sama halnya ketika kita bicara tentang doa imam ini konteksnya adalah tentang menjelang penderitaan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat Yohanes 17 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, permuliakanlah anak aku, gitu ya. Yang kedua Yesus doa untuk murid-muridnya, Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Dia berdoa untuk murid-muridnya, untuk kesatuan murid-muridnya. Yang ketiga, dia berdoa untuk misi murid-muridnya kepada dunia. Bagaimana mengutus murid-murid kepada dunia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya begini. Ini seperti ada pattern begini. Yang pertama, dimulai dengan doa Yesus pada dirinya. Itu tentang kemuliaannya. Muliakanlah aku. Gitu ya. Nanti kita akan lihat maksud kemuliaan Yesus itu apa. Nah, lalu dibuat setelah dia bicara tentang kemuliaan, dia doa tentang lebih luas lagi dari dirinya, kesatuan para murid. Lalu setelah itu dia doa lagi lebih lebih besar, lebih luas, yaitu berdoa bagi seluruh dunia, kesaksian bagi dunia. Kemuliaan Yesus, kesatuan para murid, kesaksian bagi dunia. Ini akan menjadi tema kita, yang kita akan fokus. Kemuliaan Yesus, kesatuan para murid, dan kesaksian bagi dunia. Dalam 3 aspek ini, Yesus berdoa. Maka the high priestly prayer itu bicara tentang kemuliaan, kesatuan, dan kesaksian. Nah, kalau kita lihat ya, pertama, kita masuk ke doa untuk dirinya sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 1-5. Konteksnya gini, menuju kematian atau penyaliban, gitu ya, menuju penderitaannya Yesus. Nah, di dalam ketika Yesus bicara tentang penderitaan, Yesus datang kepada Allah berdoa. Ini beda sekali dengan Injil Sinoptik gitu ya. Kalau di dalam Injil Sinoptik, itu Yesus berdoa, Bapakku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, tetapi seperti yang engkau kehendaki. Itu kan doa Yesus ya. Dia memohon tapi juga berserah at the same time. Tapi kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes itu doanya panjang. Doanya panjang. 17 pasal itu panjang sekali doa Yesus. Belum lagi diskusi dengan para murid. Nah, dan ini menuju penyaliban. Nah, di dalam doa itu Yesus menekankan hubungan unik antara Yesus dan Bapa serta misi penyelamatannya yang memuncak dalam salib dan kebangkitannya. Yesus menekankan sekali di situ tentang hubungannya dengan Bapa, kesatuan. Kata kesatuan itu diulang kalau nggak salah ada 9 kali. Kata mulia itu kalau ada 5 kali kalau nggak salah. Kata mulia di dalam Injil Yohanes 17 itu ada sekitar 9 kali. Mungkin saya salah. Tapi saya sempat hitung sekilas gitu ya. Nah, lalu pemuliaan Yesus ini sebenarnya bukan merujuk kepada, tapi kita masih pahami ketika Yesus meminta dirinya dimuliakan, this is not about going to heaven. Ini bukan tentang pergi ke surga. Ini lagi pergi ke salib. Ini sedikit berbeda. Jadi ketika Injil Yohanes berkali-kali bicara tentang kemuliaan, kemuliaan itu tidak merujuk kepada surga. Kalau kita lihat di dalam, coba saya mengajak kita bandingin di dalam, misalnya di dalam
Yohanes pasal 2, gitu ya. Di dalam Yohanes pasal 2 itu berapa kali dikatakan bahkan dia belum dimuliakan, gitu ya. Dia belum dimuliakan. Bentar. Pokoknya kata mulia itu di dalam Injil Yohanes tuh muncul berkali-kali, tapi itu tidak merujuk kepada kepada sorga. Misalnya di dalam Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ada lagi nanti. Lalu karena Yesus, pasal 7 ayat 39. Yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nanti kita lihat ya. Ketika menerima Roh Kudus di dalam Injil Yohanes tuh sedikit berbeda dengan Lukas. Lukas itu kan pas terima, itu kan setelah Yesus naik. Kalau kita lihat Injil Yohanes tuh penerimaan itu setelah Yesus bangkit. Kita tidak perlu mempertanyakan kok beda ya. Yang penting adalah Roh Kudus itu turun. Roh Kudus itu turun, gimana pun caranya, gimana pun perbedaannya, catatannya, Allah memberikan Roh Kudus. Tapi Injil Yohanes ini ingin menekankan kepada salib Yesus. Berkali-kali Yesus dimuliakan. Dan nanti kalau kita lihat di dalam Yohanes 12 misalnya. Di dalam Yohanes 12 misalnya, eh, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Dia udah bilang nih, telah tiba dimuliakan. Apa itu? Pasal 12. Ingat ketika pasal 12 di sini ya. Pasal 12 itu peralihan dari buku yang pertama tentang tanda-tanda kepada buku tanda-tanda kepada buku kemuliaan. Karena ketika dia bicara tentang pasal 12, itu sudah dia bilang tiba saatnya saya akan dimuliakan, Yesus ngomong gitu. Itu Yesus mulai masuk ke dalam penderitaan. Jadi kalau kita lihat ketika bicara tentang kemuliaan, apa itu kemuliaan? Dalam konteks Yesus, kemuliaan itu merujuk kepada salib. Dan juga tentu dia termasuk kebangkitan gitu ya. Tapi salib itu sendiri sudah bicara kemuliaan. Jadi salib itu adalah kemuliaan. Nanti kita lihat. Maka penulis Injil Yohanes itu seperti melakukan reinterpretasi salib dari kehinaan dan penderitaan menjadi kemuliaan karena di sanalah gitu ya orang-orang percaya dibawa ke dalam hidup kekal, yaitu persekutuan dan pengenalan dengan Allah. Sebuah paradoks. Salib yang di dalam orang kalau kita kembali kepada konteks Roma ya, Martin Hegel menggambarkan bagus sekali itu. Bahwa salib itu sebuah torture, penderitaan, sebuah penyiksaan dan juga penghinaan. Ketika orang disalib, itu dia disiksa bukan hanya secara fisik, dia juga dihina, disiksa secara batin, secara secara jiwanya dihancurkan. Harga dirinya dilecehkan, disalib dengan telanjang di atas gitu ya, dilihat, lalu kemudian orang melihat bahwa terkutuk sekali itu orang disalib. Kenapa? Bagi orang zaman dulu itu ketika kita mati tidak tidak di dalam bumi, itu seperti dunia sehina itu sampai bumi pun tidak menerimamu untuk mati. Sampai kamu harus digantung. Serendah itu salib itu. Tetapi di dalam Injil Yohanes direinterpretasi. Penderitaan kehinaan itu justru adalah kemuliaan. Karena disitulah Yesus membawa dunia yang teralienasi dari Allah itu kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Maka kita perlu melihat yang pertama, kalau kita mau tarik ke dalam implikasi eksposisi kita adalah ini, doa Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kehinaan ketika itu dilakukan untuk membawa kembali orang-orang kepada Bapa, sekalipun itu hina, itu mulia. Mulia di mata Tuhan, mulia di mata Sang Kristus. Maka kita perlu meredefinisi apa itu kemuliaan. Kita seringkali bicara kemuliaan itu terhadap sesuatu yang megah, sesuatu yang wah, sesuatu tahta, kemuliaan gitu ya. Selalu identik, raja-raja di dunia selalu mengidentifikasi kemuliaan dengan tahta, kekuasaan. Tapi Yesus mengidentifikasi kemuliaan dengan salib. Sebuah perlawanan sebetulnya. Kalau dunia malah menggambarkan nilai-nilai yang the more you gain, the more glory you get, gitu kan. Semakin banyak yang kamu bisa peroleh, ekspansi kemana-mana, maka makin besar kemuliaan yang kamu dapatkan. Yesus no, semakin banyak semakin dia melepas, maka semakin dia dimuliakan. Paradoks ya. Dunia mengajarkan semakin kita mendapatkan, makin kita dimuliakan.
semakin diagungkan. Yesus semakin dilepas, malah semakin mulia. Maka spirit pengorbanan itu perlu menjadi spirit iman Kristen. Kapan orang Kristen dimuliakan? Bukan ketika dia menjadi wah, bukan ketika dia menguasai semua gunung, gunung apa gitu ya. Ada kan teori tentang Seven Spears atau apa tuh. Ya, orang Kristen harus menguasai ini dan itu, bukan. Tetapi ketika dia bisa meneladani Kristus memberi hidup, disitulah justru kemuliaan Kristus hadir pada diri orang Kristen. Bukan ketika dia bisa menjajah, dia bisa merampas, bukan seberapa kayanya dia, tapi seberapa dia mau memberi, seberapa dia merelakan dirinya dan hidupnya. Di situ justru kita menemukan kemuliaan Kristus. Nah, maka ini berubah. Kalau dan Injil Yohanes sedikit merubah, bukan merubah, sedikit menarik lebih jauh, menarik lebih dalam si penulis Injil Yohanes ini. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas bicara tentang salib, bicara tentang redemption, si Injil Yohanes itu bicara salib itu tentang revelation. Bukan hanya, tentu ada redemption, tapi juga revelation. Bedanya gini, kalau redemption itu kan Yesus datang menebus. Di konsep salib itu dimaknai kepada penebusan. Tentu itu benar, saya tidak bilang itu salah, itu benar. Tapi Injil Yohanes ingin mengajak kita lebih jauh, bukan hanya redemption, tapi juga revelation, bahwa salib itu bukan hanya untuk redeeming people, bukan hanya menebus manusia dari dosa, tetapi Yesus sedang revealing God, sedang menghadirkan Tuhan, sedang mewujudkan Allah. Maka ketika Yesus mati di kayu salib, bukan hanya juru selamat yang menebus dosa manusia, tapi ada Allah. Ini nih Allah nih. Allah itu bukan pribadi yang wah yang jauh di sana, tapi Allah itu adalah dia yang memberi dirinya berkorban bagi manusia. Karena Yesus itu revealing Christ. Injil Yohanes berkali-kali Yesus bilang, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Konsep revelation itu sangat besar, gitu ya. Maka bukan hanya redemption, tapi juga revelation. Itu menjadi penting di sini. Maka ini dah beauty-nya. Yesus sedang revealing Christ, revealing the Father. Maka kalau kita bicara Allah, apa yang kita sembah? Seperti apa Allah itu? Itu. Dia mau berkorban. Dia memberi hidup. Itulah Allah kita. Nah, kemudian kita bicara tentang dalam konteks masih Yesus doa untuk dirinya sendiri. Bukan hanya menginterpretasi kehinaan dan penderitaan, salib, gitu ya. Penulis Injil Yohanes juga menginterpretasikan makna keselamatan dan konsep eskatologi. Maksudnya begini, dia ingin membawa kita lebih jauh. Nah, kalau kita lihat, kan seringkali bicara tentang eskatologi, tentang akhir, tentang keselamatannya, bicara tentang future ya. Nanti, ketika Kristus datang kembali, Yesus meraja, dan kita diselamatkan. Atau nanti, gitu ya. Tapi Injil Yohanes itu ada yang namanya realized eschatology. Gitu ya. Ini konsep dari Bultmann sebenarnya. Tapi ini sangat bagus gitu ya. Kalau kita lihat gini, hidup kekal di dalam Injil Yohanes itu, kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 3 misalnya. Oh, by the way, saya lupa minta kita baca ya teksnya. Saya harap Bapak Ibu sudah baca di rumah dulu ya. Teks Yohanes 17 gitu ya. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus bilang gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ketika Injil Yohanes bicara tentang hidup kekal, itu tidak bicara tentang hanya sekedar nanti. Bukan berarti yang nanti enggak ya. Tapi dia ingin membawa bahwa bukan nanti, nih sekarang. Hidup yang kekal sama dengan hidup yang kekal sama dengan hidup. Gitu ya. Ada kata yang dua digantiin. Zoe, gitu ya. Zoe sama Zoe Aionios, gitu ya. Dua hal yang sering dipakai bergantian, hidup kekal dan hidup. Dalam catatan Injil Yohanes hanya saja secara signifikan hidup kekal ini merujuk kepada sebuah kehidupan dalam relasi dengan Allah yang adalah kekal yang diperoleh melalui iman kepada Kristus. Oleh karena itu, kematian maupun kehidupan dalam Injil Yohanes tidak berbicara tentang fisik, melainkan secara relasional. Sehingga kematian berarti keterpisahan dengan Allah, dan kehidupan atau hidup kekal, berarti terjalinnya hubungan kembali. Di dalam hubungan itu ada pengenalan, mengenal engkau. Itu dipakai dalam Injil Yohanes 17 ayat 13, ayat 3. Bahwa hidup kekal itu mengenal Allah. Dia tidak bicara hidup kekal itu ke surga. Gitu ya. Kita perlu memahami dengan lebih dekat. Kenapa gini? Ini menjadi penting sebenarnya karena hidup kekal itu ketika kita gini, ketika kita mengorientasikan hidup kekal itu selalu bicara surga,
maka kita akan kurang bisa memaknai kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus, kesempatan untuk mengenal Dia hari ini, kesempatan untuk bersekutu dengan Dia hari ini. Kita sering kali, oh nanti, nanti, nanti. No, hari ini. Ketika kita bersekutu dengan Kristus, itu hidup kekal. Kita sudah menerima hidup kekal itu. Hidup kekal ini menjadi tema sentral dalam Injil Yohanes. Kalau Injil Sinoptik kan bicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga gitu ya. Kalau nggak kerajaan Allah, kerajaan surga. Dalam Injil Yohanes, kalau nggak salah hanya ada 3 kali kerajaan surga. 1 kali muncul di dalam percakapan dengan Nikodemus, 2 kali muncul di dalam percakapan dengan Pilatus. Sedangkan di Injil yang lain itu sangat konsisten. Tapi kalau di dalam Injil Yohanes, ini yang paling sering muncul, yang konsisten muncul adalah hidup kekal. Ini menjadi tema utama. Makanya eh, siapa namanya? Ray Koster, ya dia menulis sih. Dia ada bukunya ini. Ini dia bicara tentang the word of life. Artinya si Injil Yohanes itu sangat konsentrasi terhadap kehidupan gitu ya. Nah, eh, kalau kita lihat di sini memang hidup kekal kita perlu maknai lagi. Saya ada satu refleksi yang menarik gitu ya. Kenapa kenapa saya tidak sedang mempromosikan ke Bapak Ibu universalisme untuk percaya semua orang diselamatkan. Tapi think about it, buat kita refleksi. Kenapa kita merasa rugi kalau one day di sorga? Kenapa kita merasa rugi kalau one day di sorga semuanya selamat? Atau nggak usah semuanya selamat ya? Atau neraka nggak? Atau seandainya semua orang yang tidak percaya itu ditiadakan, nggak ada neraka misalnya seandainya gitu. Kenapa kita kesal? Saya tidak bilang bahwa ada keselamatan di luar Yesus ya, biar make it clear. Tapi saya mau menyoroti adalah masalah gini. Setelah beberapa orang yang saya tanya dan juga saya sendiri merefleksikan ada begini. Lalu apa untungnya percaya Tuhan Yesus? Jawabannya itu. Kalau misalnya, apa untungnya kalau gue percaya Tuhan Yesus kalau nanti semuanya selamat? Mending gue nggak usah percaya. Oke, oke. Kita perlu mundur. Perlu pelan kalau sudah jawabannya itu. Kenapa? Apakah apakah keuntungan percaya Yesus itu bicara tentang pergi ke surga? Atau kita bisa punya relasi yang besar saat ini dengan Tuhan? Tentu kita kita mau ke tempat yang terbaik ketika kita pergi meninggalkan dunia ini. Tapi maksudnya gini, jangan-jangan perkataan rugi itu sudah mengandaikan bahwa ketika saya bersekutu dengan Tuhan Yesus hari ini, kesempatan saya melayani Tuhan Yesus hari ini itu tidak penting, tidak untung malah. Bukankah itu sebuah keuntungan? Bapak Ibu semua kita diperkenalkan kepada Tuhan Yesus, kita bisa punya kesempatan untuk melayani, mencintai Tuhan Yesus, belajar mengenal Tuhan Yesus, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu jauh lebih penting? Sekarang mana tujuannya? Apakah tujuan hidup kekal itu adalah surga? Artinya itu kan bicara tentang sesuatu yang bukan Tuhan. Atau Yesus sendiri. Hati-hati. Ketika iman kita adalah begini. Ketika kita mengimani Tuhan, saya percaya Yesus supaya masuk surga, jangan-jangan kita sedang menjadikan Yesus itu sebagai instrumen, sebagai alat untuk mencapai apa yang kita mau. Dan untuk menghindar dari apa yang tidak kita mau, itu neraka. Untuk mencapai kita mau ya surga. Jadi Yesus bukan menjadi tujuan, tapi menjadi alat. Terserah Bapak Ibu percaya yang mana, mau keselamatan semua orang, kayak mau percaya orang nggak selamat tetap neraka. Tapi mentalitas kita jangan menjadikan Yesus sebagai alat. Yesus harus jadi tujuan. Dan mentalitas kita harus melihat berdasarkan analisis kita teks ini. Ketika kita melihat kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus, kesempatan untuk hidup bersama dengan Kristus, kita perlu melihat ini sebagai sebuah keuntungan. Sebagai sesuatu yang much, much bigger than anything else that we could ever achieve. Itu sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa kita capai. Harusnya begitu ya. Karena hidup kekal itu gitu. Jadi saya mau mengarahkan kita gini. Yuk kita memaknai setiap hari ketika kita punya kesempatan baca Alkitab, setiap hari ketika kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, setiap hari ketika kita bisa punya kesempatan melayani Tuhan, entah itu di gereja, entah itu dalam kehidupan sehari-hari, itu means a lot. Itu berharga sekali. Itulah hidup kekal itu. Sejak itulah kita dimulai. One day kita nggak usah mikir mau kemana, pasti yang terbaik sama Tuhan.
Tapi yang paling penting itu hari ini, di sini, gitu ya. Maka Yesus adalah the life giver, gitu ya. Dan ini tidak bicara surga atau neraka, tidak bicara nanti, melainkan di sini, sekarang, ketika semua seseorang percaya dan berelasi dengan Allah. Don't take it for granted. Setiap momen yang bisa kita nikmati di dalam Tuhan Yesus. Justru disitulah kita harus menghayatinya. Nah, saya masuk ke dalam poin yang kedua. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 6 sampai 19. Kalau kita lihat, gitu ya, 6 sampai 10 itu bicara tentang what Jesus has done. Eh, Yesus bicara tentang Yesus sudah menjadikan semuanya itu muridnya. Yesus telah menjadikan semua murid. Ini yang sudah Yesus lakukan. Yesus sudah memberitakan tentang kebenaran Tuhan, dan sudah mewahyukan Allah kepada para murid. Di dalam doa itu Yesus bicara tentang itu. Yesus menekankan bahwa semua murid, bukan segala para murid ya, semua para murid sudah berada dalam relasi di dalam Sang Bapa karena Dia, Yesus, telah memberitakan firman-Nya kepada mereka. Itu yang sudah dilakukan. Maka yang kedua adalah what Jesus wants His Father to do. Yesus mau, Tuhan, aku akan pergi. Ketika aku pergi, aku akan pergi mati disalibkan. Mereka akan tergoncang imannya. Mereka akan menghadapi masalah. Maka Yesus minta supaya Bapa tetap menjaga mereka di dalam relasi terhadap dirinya. Bahwa sekalipun Kristus sejenak harus pergi ke dalam kematian yang menyeramkan, agar para murid tetap dalam kedekatan Sang Bapa. Maka begini konsekuensinya. Kalau kita lihat Simon Petrus dan kawan-kawan semuanya itu bisa tetap ada, bisa tetap menjadi milik Yesus. It's not because of them. Itu bukan karena mereka, tapi karena Yesus yang mendoakan mereka, tapi karena Bapa yang menjaga mereka. Jadi tidak ada perbuatan manusia yang membuat dirinya bisa bertahan kepada Tuhan Yesus. Manusia yang berdosa cenderung akan meninggalkan. Tetapi karena Allah yang menjaga, Allah yang menopang, Tuhan Kristus mendoakan mereka, maka mereka bisa tetap akhirnya kembali ke dalam pelukan Sang Bapa, tetap ada di dalam pelukan Sang Bapa, walaupun mereka terpencar kemana-mana, tapi mereka ada di dalam relasi dengan Sang Bapa. Itu bukan karena mereka, itu karena Allah. Maka ini menjadi satu, kita refleksikan begini. Jangan pernah merasa sombong kalau saya masih percaya kepada Tuhan Yesus itu karena saya. There is no way manusia berdosa seperti kita akan selalu bertahan sama Tuhan. Kalau bukan Allah yang menjaga, kalau bukan Roh Kudus yang menguatkan, kalau bukan karya Allah, saya secara pribadi kalau merenungkan gitu ya, kenapa kenapa saya masih percaya? Kenapa saya terus percaya bahkan dengan studi yang begitu bebas dan kemana-mana gitu ya, saya malah semakin menguatkan iman saya. No, itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Ketika si Calvin itu merefleksikan di akhir hidupnya, kalau saya masih bisa percaya melayani Tuhan hari ini setelah berbagai jatuh bangun hidup, itu pasti bukan saya, itu pasti karena Tuhan. Maka disinilah diruntuhkan kesombongan bahwa saya bisa menjaga diri saya untuk melekat kepada Yesus. No, saya nggak bisa. Yang bisa itu Bapa yang menjaga saya. Gitu ya. Lalu kemudian ayat 14 sampai 19, Yesus bicara tentang apa yang dia rindukan untuk murid-muridnya lakukan, gitu ya. Dia pengen murid-muridnya itu, ini menarik, gitu ya. Yesus memberikan dualitas identitas murid-murid. Jadi murid-murid itu dikatakan mereka bukan dari dunia ini. Tapi Yesus juga bilang, aku tidak meminta engkau untuk membawa mereka keluar dari dunia ini. Di dalam dunia, tetapi bukan dari dunia. Itu dualitas identitas. Karena begini, Bapak Ibu, kalau kita berpikir bahwa kita di dalam dunia saja, maka identitas kita tidak akan ada nilai-nilai perbedaan yang kita tampilkan sebagai orang percaya, betul? Di sana korupsi, kita korupsi. Di sana pragmatis, kita pragmatis, gitu ya. Maksudnya semacam aja kita telan, gitu ya. Apapun kita eh, demi yang penting terjadi, bayar, selesai. Begitu terus kan. Jadi ketika, tapi kalau satu identitas itu, kalau bayangin kalau identitasnya cuma di dalam dunia. Kalau identitasnya cuma bukan dari dunia, apa yang terjadi? Kita seperti orang asketik gitu ya, memisahkan diri dari dunia, nggak boleh nonton bioskop, nggak boleh macam-macam, nggak boleh terlibat
masalah sosial, masalah apapun, nggak boleh terlibat pokoknya. Tugas gereja adalah diam dan berdoa, memisahkan diri dari dunia. Kan jadi begitu kan konsekuensinya. Terpisah. Maka ini seperti sebuah ketegangan. Kita harus ada di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Kita harus ada berpartisipasi dengan dunia yang real, dengan ada ketidakadilan di mana-mana, ada orang-orang yang terdiskriminasi, ada orang-orang yang tertindas. Kita hadir di dalamnya. Tapi ingat, kita bukan dari sini. Kita memberikan bentuk kritik, kita memberikan nilai tandingan terhadap dunia. Nilai kita adalah nilai yang Kristus, yang telah Kristus wajukan. Maka identitas ini harus bertahan, ya. Ada ketegangan, itulah identitas kita. Dualitas identitas para murid dan misi kepada dunia untuk mengenalkan Sang Logos itu, Sang Firman itu, yaitu Yesus. Itu harus ada. Kalau tidak, kita akan jatuh ke dalam satu ekstrim, dan itu berbahaya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting. Yang kemudian, bagian ketiga, doa untuk misi murid-murid kepada dunia. Supaya murid-murid itu keluar menjadi saksi Yesus kepada dunia. Yohanes 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26. Nah, Yesus memperlebar cakupan mereka yang didoakan dari murid-muridnya menjadi dunia. Itu semua orang yang akan percaya. Nah, menarik ya, sebelum Yesus mengutus para murid, Yesus mendoakan supaya semua orang percaya. Semua orang yang akan percaya. Jadi kalau seandainya misi kita berhasil, ini pelajaran pertama. Kalau misi kita berhasil, kalau kesaksian kita terhadap dunia berhasil, ingatlah bahwa yang memulai itu bukan kita, tapi Kristus. Maka tidak ada ruang untuk kita bangga bahwa itu karena kita, karena saya, itu karena Kristus. Saya mau kasih contoh satu ilustrasi yang menarik dari Anthony de Mello. Satu kali Anthony de Mello itu kan orang Katolik gitu ya, dari India. Anthony de Mello cerita gini, satu kali ada orang Kristen menginjil kepada guru Zen. India itu terkenal Zen ya, filosofi Zen. Jadi Zen dia bilang gini, dia bacakan khotbah di bukit, dan guru Zen itu pertama kali dia baca, wah, dia dengar orang Kristen baca khotbah di bukit, wah, itu orang yang ngomong itu pasti orang yang sudah mengalami pencerahan. Dia baca lagi, berbahagialah mereka yang menderita karena berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka akan mewarisi bumi. Si ibu itu orang Zen itu bukan manusia biasa tuh ngomong. 3 kali dia ngomong lagi. Akhirnya guru Zen bilang gini, wah, itu pasti bukan manusia, itu pasti Tuhan yang ngomong. Akhirnya guru Zen itu percaya. Ya. Terus tiba-tiba si orang Kristen itu pulang. Di jalan dia ketemu dengan Yesus. Yesus lagi duduk, gitu ya, lagi duduk cemut-cemut di pinggir jalan, compang-camping di pinggir jalan. Terus dia bilang, Yesus Tuhan, aku baru saja membuat orang Zen itu bertobat. Terus Yesus cuma ketawa. Eh, eh, kok? Tuh dia tanya, kok nggak ada respons apa-apa gitu ya si murid itu. Yesus jawab begini, apa gunanya? Itu kamu cuma memperbesar ego Kristenmu itu. Jadi artinya ketika kita melakukan misi itu bukan bicara tentang kita yang berhasil. Kalau misi itu berhasil, itu bicara tentang Allah yang telah melakukan, berhasil. Kita melakukannya karena Allah yang sudah membuka jalannya buat kita. Jadi Yesus tuh mulai dengan mendoakan mereka kan di pasal 17 ayat 20. Dan kita perlu lihat gini, dunia atau kosmos gitu ya dalam Injil Yohanes itu memiliki makna simbolik yang merujuk kepada mereka yang menolak Yesus. Kemungkinan besar orang-orang Yahudi, kosmos. Nah, ketika bicara tentang kosmos, itu tidak bicara dunia seperti yang kita mengerti, dunia di luar sana. Bukan, bukan. Dia bicara tentang satu sistem, satu kehidupan yang sudah menaruh dirinya sebagai lawan dari Kristus, yang menolak Kristus. Maka kata dunia itu dipakai secara unik memang. Akan berbeda dengan Paulus, dunia di dalam konteks Paulus gitu ya. Ya, Paulus di dalam Roma 12 gitu ya, bicara tentang berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu kata kata dunianya juga bukan pakai kata kosmos juga, walaupun memang bukan masalah katanya sih, tapi lebih kepada konteks. Kalau Paulus pakai kata aionios, zaman ini. Nah,
Maksudnya kita lihat ini dunia yang dunia itu seperti lawan, seperti yang mengambil, seperti mereka yang teralienasi, terpisahkan dari Kristus. Sistem yang menentang Yesus. Maka menariknya dunia itu malah Kristus mau diselamatkan. Kepada dunia yang sudah memilih memberontak itu Yesus datang untuk menyelamatkan. Maka kesaksian dan misi kepada dunia ini tidak bersifat lisan tetapi relasional. Ini juga perlu kita tandai. Di dalam Yohanes 17 ayat 21 Yesus menekankan misinya begini. Ayat 21 bilang begini. Supaya mereka menjadi satu, semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Menarik. Bukan bukan beritakan Yesus adalah Tuhan bla 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 lalu dunia percaya. Ini sedikit berbeda ya, itu bukannya salah. Tapi itu bukan motif dari Injil Yohanes. Injil Yohanes bilang gini, kalau mereka bersatu, kalau mereka berelasi di dalam kesatuan, dunia tuh tahu kesatuan. Jadi relasinya, cara hidup bersamanya justru yang menjadi kesaksiannya. Ketika mereka hidup dalam kesatuan, hidup memberi hidup, mengasihi satu dengan yang lain, memberikan segala sesuatu untuk yang lain, seperti gambaran gajah mula-mula. Itulah kesaksiannya. Jadi, bukan berarti kesaksian lisan nggak penting, sekali lagi. Tapi Yohanes menekankan kesatuan itu, hidup bersama. Sekarang, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, gereja Kristen, saya mau berikan sedikit teguran yang cukup keras. Kita pecah di mana-mana, masing-masing merasa diri paling benar. Orang Kristen, bahkan kalau kita lihat orang luar, melihat orang Kristen berdebat gara-gara masalah progresif, masalah apapun. Kita terlalu cepat untuk berdebat, terlalu cepat memberikan kebencian, terlalu cepat untuk saling menghakimi, sehingga message apa yang kita mau sampaikan kepada dunia kalau sikap kita kayak begitu. Soalnya hanya akan lihat orang Kristen pecah, mereka sendiri bermusuhan satu dengan yang lain, bukan pesan yang dimaksud di sini nggak nyampe, gitu kan? Bukan kesatuan. Maka kesaksian bagi dunia bahwa mereka adalah komunitas yang diidentifikasi dan dikuatkan oleh hubungan mereka dengan Yesus dalam Bapa. Ketika mereka saling mengasihi, ketika kita saling mengasihi, ketika kita menghidupi hidup yang saling berbagi dan saling mengasihi, itu sedang mencerminkan kita tuh hidup seperti Allah, seperti Bapa dan Yesus yang memberikan hidupnya, yang bersatu sebegitunya. Demikian juga kita bersatu. That's how, that's how we tell the world about Christ, about Jesus, tentang Yesus, tentang Kristus. Jadi kesatuan komunitas iman yang didoakan Yesus bukan sekadar mereka bisa ngumpul jadi satu, nih ngumpul-ngumpul, nongki, ngerumpi. Bukan itu. Ini juga salah nih ketika berarti kita nggak usah keluar, ngumpul-ngumpul aja. Bukan, bukan. Tapi justru dengan menjadi satu, tujuan yang pertama adalah kita menjadi saksi. Maka kesaksian tentang Yesus itu bukan individualistik, bukan sifatnya perorangan. Bukan berarti kita salah menginjil secara pribadi, memperkenalkan Yesus. Bukan. Tapi sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang percaya, kita diajak melakukannya sebagai satu komunitas, sebagai komunal gitu ya, secara komunal. That's how we tell the world about Jesus. Maka kesaksian dan misi kepada dunia tidak bersifat individualis, tetapi komunal. Maka kalau kita bicara tentang pertobatan, pertobatan itu harus bicara tentang komunal. Bukan maksudnya bertobat rame-rame langsung, bukan. Tapi bagaimana seseorang menjadi bagian dari komunitas yang komunal. Maka kalau hari ini kita bicara tentang misi sebagai satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, tapi hari ini kita masih melihat ada orang yang dibiarkan miskin menderita di dalam gereja tanpa dibantu. Itu pertanyaan. Kita mau bilang apa? Kasih masa apa yang mau kita sampaikan kepada dunia? Terima Yesus selesai masuk surga. That's not the point of Christianity. Poin dari kekristenan adalah hidup menyerupai Kristus. Kalau kita masih di dalam gereja, masih membiarkan ada diskriminasi, ada penderitaan, ada segala macam, oh, saya pikir pesannya tidak akan sampai. Itu tidak menggambarkan pesan yang Yesus mau. Kalau masih ada beda warna kulit, beda perlakuan, beda 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 ekonomi, beda beda status ekonomi, beda diperlakukan, itu akan membuat kita justru tidak menampilkan bentuk komunal itu.
yang harusnya jadi pesan kita keluar, cara kita menyampaikan tentang Yesus. Maka doa kita lihat di sini kemuliaan dan menariknya juga gitu ya, kalau kita tarik lebih jauh di dalam 17 ayat 22, kemuliaan Kristus yang dilimpahkan kepada para murid bukanlah keagungan. Bukan dalam arti para murid jadi sukses, jadi kaya raya, jadi hebat gitu ya, jadi terkenal, bukan. Tetapi justru kesatuan. Kesatuan itu justru menggambarkan kemuliaannya ketika gereja bersatu memberi diri kepada yang lain. Tidak lagi selfish hidupnya, tetapi berbagi, memberikan hidup kepada sesama komunitas itu. That's how we glorify God. Bagaimana itulah cara kita memuliakan Tuhan. Disitulah kemuliaan itu muncul. Ini ini menarik sekali konsepnya Injil Yohanes. Dia sangat melawan individualisme. Individualisme. Di pasal 22, di ayat 22 dia bilang ini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kemuliaan itu bicara tentang kesatuan. Dan kemuliaan itu membawa kepada kesatuan. Maka justru dengan bersatu, murid-murid sedang menampakkan kemuliaan itu. Dan misi kepada dunia adalah mewahyukan Kristus yang adalah cara kita memuliakan Bapa. Dengan Kristus, dengan kita bersatu, kita sedang tell the world tentang Kristus. Kristus yang juga satu dengan Sang Bapa. Kalau kita terpecah, kita tidak sedang menampilkan Kristus yang bersatu dengan Sang Bapa. Kristus yang ada dalam kesatuan dengan Sang Bapa. Maka ini sebenarnya sebuah bentuk kesaksian sekaligus perlawanan. Kita ingat dunia ya, ada perpecahan, orang Kristen didiskriminasi, tapi Yesus tidak mau cara perpecahan menjadi cara kita bersaksi. Justru kita melawan dengan menunjukkan gitu ya, kasih bukannya kebencian dan kepercayaan dan perpecahan. Kesatuan di dalam kasih itu bentuk kesaksian sekaligus perlawanan terhadap dunia yang cenderung menghadirkan kebencian dan perpecahan. Balik ke konteks historis tadi sebenarnya. Maka izinkan saya melihat gini supaya lebih jelas. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes itu ada konsistensi begini. Yesus berkali-kali bicara tentang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku berkali-kali. Maka relasi antara Yesus dan Sang Bapa itu ya, relationship Sang Bapa dan Sang Anak itu begini. Yesus melihat Bapa di dalam dirinya, tapi juga at the same time Yesus itu di dalam Bapa. Jadi ini bukan A atau B, ini seperti paradoks yang hadir bersama gitu ya. Ini ginilah kenapa kita sulit memahami Alkitab. Alkitab itu banyak sekali paradoks. Dia tidak memilih ya atau tidak, tapi dia lebih ke ya dan tidak at the same time, tidak dan ya gitu ya, ada begitunya. Jadi Yesus di dalam Bapa, dengan melihat Yesus menampilkan Sang Bapa, dengan melihat aku kamu melihat Bapa. Tapi Yesus juga bicara aku di dalam Bapa. Maka ini misalnya dan ini yang dilihat oleh para murid dan dunia. Dengan melihat Yesus, mereka melihat Sang Bapa. Itu yang Yesus mau mereka lihat. Dan dia melihat Sang Bapa dan mereka tahu Yesus di dalam Sang Bapa. Tapi di dalam kesaksian itu membawa lebih jauh dari sekedar itu adalah begini. Yesus dan Bapa itu punya relasi saling meninggali, saling tinggal di dalamnya. Maka para murid juga di dalam, dimasukkan ke dalam relasi ini. Menariknya gini, kesatuan para murid dengan Sang Bapa, dengan Yesus, dan kesatuan kita sebagai umat percaya itu digambarkan sama seperti kesatuan Yesus dan Sang Bapa. Dan siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus kalau kesatuan itu gambarannya adalah Yesus dan Sang Bapa? Atau banyak yang bilang kesatuan hipostasis antara Yesus dan Bapa. Kalau memang Yesus dan Bapa sebersatu itu, dan murid-murid punya kesatuan dengan Kristus dan Sang Bapa itu seperti kesatuan Yesus dan Sang Bapa, siapa yang akan memisahkan kita dengan Sang Bapa? Dan itulah message-nya sebenarnya. Ketika kita bersatu, maka para murid ini sedang menjadi saksi. Ini yang dilihat sama dunia. Adalah murid-murid yang ada dalam kesatuan. Ketika mereka dalam kesatuan, murid-murid itu sedang menghadirkan kesatuan si Sang Bapa dan Yesus. Disinilah jadi. Jadi murid-murid kesatuan itu menjadi penting. Karena dengan cara kita bersatu, cara kita memberi hidup, saling mengasihi, memberi hidup satu dengan yang lain. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih yang memberikan seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita memberikan hidup sebegitunya. That's how kita sedang
relasi siapa yang sedang kita wujudkan? Relasi Yesus dan Sang Bapa. Jadi kita tuh menjadi model eksemplaris. Saya coba sederhanakan ya bahasanya. Model apa ya? Model keteladanan dari relasi Bapa dan Kristus. Itulah panggilan kita. Dan itu yang dilihat dunia. Satuan itu. Maka, jika saya simpulin gini. Yohanes 17 menekankan tentang kemuliaan Kristus, ya, dalam kesatuan Kristus dan Bapa yang diwujudkan melalui kesatuan para murid. Kesatuan dan kemuliaan inilah yang menjadi misi untuk disampaikan kepada dunia. Selain itu, doa Yesus dalam Yohanes 17 menunjukkan kepeduliannya yang mendalam bagi para murid dan bagi dunia. Maka para murid, kita semua, yang mengaku muridnya Tuhan Yesus, dipanggil bukan memisahkan diri dari dunia, melainkan dalam dunia menjadi saksi Kristus, melalui kehidupan persekutuan yang bersatu, sebegitunya, seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Demikian yang bisa saya bagikan. Apakah ada mungkin kita bisa masuk ke dalam diskusi, gitu ya? Oke, mungkin saya akan mulai dulu ya Pak Vicky ya. Ya, Untuk silakan, Bu Bena. kita kan bisa memahami ketika Yesus berdoa untuk para murid supaya Bapa melakukan sesuatu untuk para murid. Terus yang kedua bahwa Yesus berdoa untuk mengirim para murid misi ke dalam dunia. Bagian 2 sama bagian 3 kita bisa melihat korelasinya. Tapi yang menarik ini di bagian pertama. Kita tahu kan bahwa Yesus dan Allah ini kan hipotasis yang tidak terpisahkan, tapi juga tidak menyatu, tapi juga tidak terpisahkan. Di sini dikatakan bahwa Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada siapa dan apa yang ingin ditunjukkan bahwa kenapa Yesus harus berdoa kepada kan dia bisa melakukannya sendiri sebagai Allah gitu kan. Oke, oke. Thank you, Bu Bena. Yesus berdoa kepada Bapa untuk dirinya, gitu ya. Memang kita harus melihat bahwa Yesus dan Bapa bukan pribadi yang sama. Dari dalam kesatuan Trinitas, tetap saja itu dua pribadi yang berbeda. Yesus dan Bapa adalah pribadi yang berbeda. Maka ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apa yang dia mohon? Dia mohon supaya ini seperti readiness-nya Yesus. Permuliakan aku. Gitu ya, siap, aku udah siap nih. Ini sedikit mengambil jalan yang berbeda dari Injil Matius dan Lukas gitu ya. Ketika Injil Matius Lukas bicara tentang Yesus berdoa itu, juga Markus ya. Yesus berdoa, ya Bapa sekiranya mungkin seperti Yesus ada gambaran tidak siapnya gitu ya. Sepertinya si penulis Injil Yohanes itu tidak melihat itu. Dia tidak mau begini. Jangan tanya mana yang benar. Tapi tanyakanlah ketika kita dalam Injil kita tanyakan apa yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan oleh si penginjil. Misalnya, kenapa Lukas menghilangkan Eloi Eloi lama sabachthani? Kenapa si Markus menekankan Eloi Eloi sabachthani? Matius ada juga gitu ya. Kenapa Yesus marah dihilangkan itu kan ada potret Yesus yang ingin ditunjukkan oleh si setiap penulis. Jadi ini bukan kitab Injil itu bukan kitab biografi seperti kitab zaman sekarang. Itu kitab ancient biography, ancient bios. Maka pertanyaan kita harus tentang pesan apa yang ingin si penginjil atau penulis Injil itu sampaikan. Nah, si penulis Injil Yohanes ini ingin menunjukkan bahwa Yesus tuh menyerahkan dirinya, meminta, udah silahkan, permuliakanlah aku. Itu yang ingin ditunjukkan pertama. Yesus memberikan dirinya untuk dimuliakan, yaitu merujuk kepada salib. Niat yang merujuk kepada salib. Nah, saya sedikit mau tekankan soal salib supaya kita nggak salah itu ya. Ada ketika di dalam Yohanes 12 misalnya, itu ada konteks di mana Yesus bicara tentang kematiannya, dia dimuliakan atau ditinggikan itu bicara tentang salib. Gitu ya. Ada satu kata Yesus bicara gini. Dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Makan saya kalau di gereja Bapak Ibu ada pendoa yang memakai ayat ini. Ketika Yesus lagi ngomong ini, Yesus tidak bicara tentang kita mengagungkan Yesus, memuji Yesus. Yesus lagi bicara ketika dia mau disalib. Konteksnya aja jelas tuh. Yesus memberitakan. Kita baca ayat 13. Ini dikatakannya untuk menyatakan caranya ia akan mati. Ayat selanjutnya. Dari bicara tentang menarik semua orang datang ke bumi. Kan kadang-kadang kita berdoa, saya pernah dengar soalnya.
Saya jadi nggak bisa doa waktu itu. Tuhan Yesus, kalau engkau berkata, kalau engkau ditinggikan, engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Maksudnya doanya supaya kursi gereja penuh gitu ya. Tapi pakai teks itu, tapi itu kan jadi nggak tepat. Yesus bicara tentang tinggikan atau kemuliaan, Yesus lagi bicara tentang salib. Mau ayat selanjutnya dibilang, ini dicatakannya untuk memberitakan bagaimana ia akan matikan. Maksudnya, ketika Yesus doa, balik ke Yohanes 17, doa tentang supaya dia dimuliakan, itu lagi seperti penyerahan diri Yesus. Yang kedua, Yesus di dalam doa untuk itu eh, dia memberikan dirinya untuk dimuliakan, tapi di dalam doa itu Yesus juga sedang menceritakan kepada Sang Bapa, kepada semua. Dan ini kan sebenarnya gini, kita perlu bertanya, apakah murni doa ini Yesus mengungkapkan kepada Bapa, atau doa ini juga ada pesan untuk diungkapkan kepada pembaca? Itu ya maksudnya, kalau kepada Bapa kan private ya, Yesus ngomong itu. Atau sebenarnya itu tujuannya lebih kepada si penginjil, penulis Injil ingin menunjukkan, ini loh Yesus sama Bapa begini loh relasinya. Ada relasi ini loh. Jadi lebih ke deskripsi tentang relasi antara Yesus dan Sang Bapa ketimbang permohonan Yesus. Memang ada permohonan untuk dia dimuliakan, tapi another yang bisa kita lihat, Yesus tuh seperti berdoa tapi seperti berkhotbah narasi. Ini doa tapi seperti khotbah. Dia seperti sedang membicarakan dirinya, bagaimana kesatuan dengan Sang Bapa, monolog ini sebenarnya. Seperti satu bentuk monolog. Dan memang itu gaya sastra yang dipakai di dalam Yohanes 17. Maka ketika dia berdoa, dia Yesus, maka korelasinya apa dengan dua poin berikutnya adalah gini. Dua hal ini, murid-murid hanya bisa menjadi satu kalau Yesus dimuliakan, benar-benar Yesus dimuliakan. Itu menjadikan dan karena Yesus mau Tapi karena tapi di dalam proses Yesus mau menjadi satu ini, dimuliakan, kan ini proses penyaliban. Di dalam proses penyaliban kan ada sesuatu yang menyeramkan. Murid-murid bisa tercerai-berai kemana-mana. Maka Yesus mendoakan supaya mereka tetap menjadi satu. Maka pesan yang pertama harus muncul nih. Pesan yang pertama itu memberikan konteks. Kenapa Yesus perlu mau berdoa untuk para murid. Kenapa Yesus perlu berdoa untuk para murid dan kenapa para murid harus jadi saksi. Jadi justru pesannya konteksnya di situ karena dia mau dimuliakan. Dia mau dimuliakan, makanya dia bicara tentang ya Tuhan permuliaan aku siap nih, seperti dia menyatakan aku siap. Tapi at the same time tolong ya murid-muridku ya. Gitu. Mereka kan udah satu sama kita nih, Bapak. Jadi jangan biarkan mereka, lindungi mereka gitu ya. Supaya mereka tetap ada di dalam persekutuan. Lindungi itu maksudnya supaya mereka tidak pergi meninggalkan. Dan by the way, konteks ini Yesus berdoa setelah Lukas, setelah Yudas pergi. Jadi seperti Yudas tidak masuk di dalam hitungan, tapi Yesus tahu Yudas ini sudah hilang. Nah, kita lihat di pasal berapa gitu ya. Ini konteks di mana setelah itu Yudas pergi, lalu Yesus bercakap-cakap dengan para murid. Yudas sudah pergi duluan. Pasal 13 kalau nggak salah. eh Ya, saya lupa di ayatnya. Tapi itu konteksnya Yudas sudah pergi. Ya, pasal 13 ayat 31. Kalau kita lihat bagian tadi kan, bagian pertama ini kan, Yesus dengan para murid menjelang kematian itu kan 13 sampai 17. Nah, di pasal 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus. Nah, perkataan ini, yang seterusnya ini, dari pasal 13 ayat 31, itu tanpa Yudas. Jadi seperti ada gambaran, kalau Yesus tidak mendoakan, mereka akan mengalami masalah. Ya, mereka akan hilang sama seperti Yudas yang mengkhianati. Maka mereka bertahan. Nah, gitu. Gitu sih. Apakah sudah cukup menjawab, Bu Fena? Cukup, Pak Pinky. Oke, oke. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Jadi tadi kesimpulannya bahwa tahap pertama ini adalah seperti sebuah monolog ya Pak Pinky ya. Bahkan semuanya sebenarnya. Itu kan monolog ya. Cuman memang memberikan konteks gitu ya. Jadi Yesus seperti menyerahkan diri, tapi di dalam penyerahan diri, tolong jangan biarkan para murid. Jadi sebenarnya pesannya gini sih. Kalau kita mau ambil secara keseluruhan yang sangat konsisten adalah murid itu didoakan. Dan ketika murid itu bisa bersaksi, bahkan dia bisa tetap bertahan menjadi murid Yesus. Itu semua karena didoain. Jadi itu Yesus mendoakan. Dan itu sebenarnya gambaran Yesus sebagai imam. Kan konsep imam itu kan mendoakan ya.
Dan itulah si imam, itu mendoakan supaya perkenanan Allah itu terus ada kepada si umat. Itulah tugas imam, dan itulah yang dilakukan Yesus sebenarnya di dalam doanya di dalam Yohanes 17 ini. Dia seperti imam yang mendoakan murid-muridnya, mendoakan yang terbaik, mendoakan mereka tetap ada di dalam persekutuan dengan Sang Bapa. Itu tugasnya Yesus. Nah, ini kan digambarkan secara secara simbolik juga di dalam Ibrani kan. Ibrani kan bicara tentang Yesus imam besar yang nanti-nantinya berdoa gitu untuk kita kan. Maka itu dasar keselamatan kita. Imam besar yang manusia bisa korup, bisa mati, tapi imam besar kita adalah Kristus yang hidup selama-lamanya dan tidak pernah berhenti mendoakan buat kita. Ya, silakan Pak Gem. Baik, tadi kan dikatakan bahwa para murid itu atau kita pun juga bisa tetap bertahan ya untuk ya tetap beriman, percaya, bahkan juga ada di dalam Tuhan itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang menjaga. Seperti doa doa Yesus pada murid-muridnya kan. Bahkan juga kita tahu setelah Tuhan Yesus berdoa kan juga justru Petrus malah berkhianat kan, menyangkal. Petrus menyangkal dan lain-lain. Tapi dari sini kan sepertinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yesus tahu Petrus akan bertobat, dan semua murid pun juga yang lain juga nggak akan apa namanya meninggalkan Yesus. Sebelumnya juga mereka sebenarnya sudah kembali ke manusia lama, tapi pada akhirnya mereka bertobat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, terus perkataan tadi Allah yang menjaga kita itu seperti apa ya, kalau buat saya itu predestinasi ya. Nah, itu bagaimana menurut Pak Vinky? Oke, kalau predestinasi kan lebih konsepnya adalah dari awal dipilih, gitu kan Pak. Jadi kalau ini kan lebih kepada ya karena Yesus sudah memilih, Yesus mau mereka tetap bertahan gitu ya. Jadi seperti akhirnya begini, eh, kalau kita cara beda, agak beda dengan predestinasi Bang. Walaupun ada konsep yang seperti di duluan, tapi kalau predestinasi itu kan konsep yang dibangun dari biasanya dari kitab Efesus gitu ya. Kalau Injil Yohanes saya pikir tidak punya agenda bicara tentang predestinasi, tapi lebih kepada menekankan bahwa kalaupun akhirnya kamu yang pergi dari aku, tapi akhirnya masih bisa kembali, mereka tuh kalaupun mereka pergi, mereka memberontak kemana-mana, kembali kepada kehidupan mereka, sampai akhirnya Yesus harus menemui mereka, itu pun mereka tidak lepas dari Allah. Jadi masih ada di dalam Sang Allah. Karena akhirnya mereka tidak pergi, mereka tidak seperti Yudas kan, yang benar-benar sudah teralienasi sampai selama-lamanya gitu ya. Itu kan agak ada pembedaan dengan Yudas. Sehingga menekankan Yesus tuh seolah-olah mau, si penginjil Yohanes itu ingin menekankan bahwa kalau kamu nih masih bisa percaya, memang ada penekanan ke situ. Itu ya toh, ada yang doain kamu loh. Ada Yesus yang terus, oh Yesus tuh peduli sama kamu, dia mau kamu terus bertahan. Dan itu yang terjadi dengan para murid. Bukan berarti perbuatan kita tidak, kita juga salah kalau ketika memahaminya, misalnya kalau kita melihatnya bahwa berarti perbuatan saya nggak perlu. Bukan. Perbuatan baik itu justru karena Allah memampukan kita, kita berbuat baik kan. Kita berbuat baik karena ada dorongan dari Sang Bapa dan Sang Akibat Bapa ya. yang menjaga. Iya, jadi respons terhadap Ya. terhadap apa yang Allah lakukan, bukan bukan inisiatif kan. Nah, disitulah kita merespons. Nah, kalau konteks yang tadi, ya betul, murid-murid kemana-mana kan. Justru itulah, Yesus seperti tahu mereka akan kemana-mana, maka didoakan supaya walaupun mereka kemana-mana, mereka tetap ada dalam kesatuan. Dan akhirnya kan ini bicara panjang, mereka akhirnya kembali bersatu kan. Kembali bersatu di dalam, setelah Yesus bangkit, mereka menjadi satu. Bahkan doa itu berlaku bukan hanya ketika Yesus mau pergi. Setelah Yesus sudah dimuliakan pun, Yang kedua. Yesus sudah bangkit, doa itu terus berlaku. Tapi mulainya memang dari menghadapi kematian. Karena kita tidak bisa bilang bahwa kemuliaan itu hanya bicara kepada penyaliban. Bukan, penyaliban itu starting dari kematian, dari kemuliaan. Semuanya itu setelah itu Yesus sudah mulia tuh. Dari dia disalib sampai seterusnya dia bangkit, itu mulia. Sedikit berbeda dengan gambaran bahwa kemuliaan itu Yesus nanti setelah bangkit. Bukan, Yohanes bilang bukan mulai waktu bangkit dari penyaliban. Maka doa ini berlaku menjelang Yesus pemuliaan. Dari penyaliban sampai akhirnya dia, saya sedikit berhati-hati untuk menggunakan dia naik ke surga. Karena Injil Yohanes tidak ada catatan dia naik ke surga. Yang ada catatan naik ke surga itu Lukas. Intinya setelah Yesus menghilang gitu ya, ataupun Yesus, ya nggak apa-apa kalau kita mau pakai naik ke surga. Cuman memang
secara aturan biblikal ini sedikit akhirnya menggunakan Injil Lukas sebagai akhir, dan Yohanes itu juga sedikit ini cuy. Maksudnya adalah sampai akhirnya Yesus itu kembali kepada Sang Bapa, itu mungkin lebih enak ya. Kembali bersama dengan Sang Bapa. Eh doa itu terus berlaku. Doa itu terus berlaku. Jadi doa itu memang, tapi kan masa gentingnya itu bahkan dimulai sejak Yesus harus mengalami kematian. Jadi bukan hanya kepada kematian, tapi seterusnya bahkan sampai Yesus kembali kepada Sang Bapa. Gitu. Jadi persekutuan Kristen hari ini bisa ada, komunitas Kristen bisa kemana-mana mengelilingi segala dunia dan segala penjuru, tidak lepas karena Kristus yang menjaga, Dia yang terus mendoakan kita, gitu ya. Jadi gini, ini sangat merendahkan ego kita sebetulnya, gitu. Saya ada tulis satu artikel di STFT Jakarta, jurnal di teologi apa namanya, Teologi in Loco. Saya bicara tentang pemilihan para murid. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca tuh, sebenarnya di dalam pemilihan para murid, setelah kan murid-murid pergi kan, banyak yang meninggalkan Yesus kan di Yohanes 6. Setelah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, habis itu kan Yesus tantang tuh, ini jangan makanya kamu jangan cuma cari urusan perut nih, kamu bapak-bapakmu udah mati nih di apa di padang gurun gara-gara masalah mana dulu kan. Terus Yesus bilang ini, terus dialah rotinya, dia ikut aku, jangan cari ikut urusan perut. Terus banyak yang marah, banyak yang pergi. Terus para murid nggak pergi kan. Terus Yesus tanya, kamu bagaimana dengan kamu? Para murid. Walaupun memang masih ada Yudas di situ ya. Para murid, tapi Yudas sedikit dibedain. Nanti di artikel saya lihat, itu saya tunjukin bahwa Yudas itu tidak termasuk dari yang Yesus lagi ngomong nantinya. Nah, dia tanya tuh, Yesus tanya, kamu kenapa nggak pergi? Petrus mewakili murid yang lain, tapi dikecualikan si Yudas di dalam narasi itu di Yohanes 6, dari ayat-ayat akhir. Petrus bilang, kemana kami akan pergi? Perkataanmu adalah eh, roh yang menghidupkan gitu ya. Mereka nggak mau pergi. Terus Yesus jawab apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Bapa, tetapi aku yang memilih kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu bertahan, tidak pergi dan ikut murid-murid itu, bukan karena kamu yang memilih aku, tapi karena aku memilih kamu. Karena Bapa memilih kamu, ada gitu. Itu bisa dibaca ya di Yohanes 6. Jadi artinya kemampuan kita untuk mengikut Yesus bukan karena diri kita, tapi karena Kristus, karena Allah yang memampukan. Jadi tidak ada ruang untuk kita membanggakan diri di sini. Bukankah ini sebuah perjalanan iman? Semakin rendah diri kita, semakin mulia Sang Bapa. Spiritualitas yang semakin membanggakan diri dan membesarkan diri, dan mengecilkan kerja Allah di dalam diri kita, itu sebuah spiritualitas yang salah, yang keliru. Spiritualitas itu adalah sebuah perjalanan di mana kita semakin kecil, semakin rendah, dan Allah semakin dimuliakan. Karena akhirnya kita menemukan bahwa I can do nothing without you. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Dan akhirnya spiritualitas itu kan cuma penyerahan ya. Gitu sih. Gitu kurang lebih Pak Maf, kalau kurang menjawab. Ya memang tidak langsung kepada predestinasi memang. Oke, ada pertanyaan kedua yang hubungan dengan ini juga. Justru terkesan Siap, jadi siap. antitesis ya. Ketika di ayat 12 kan dikatakan, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Memang di dalam Mazmur sudah dinubuatkan kan. Nah, Mm-mm. tadi dimulai dari Yohanes 13 itu kan ada perintah baru ya, perikopnya. Perintah baru Mm-mm. supaya para murid mengasihi sama seperti Yesus mengasihi para murid di situ, mengasihi Mm-mm. mereka. Artinya ini kan kalau buat saya itu dikatakan perintah baru karena ini yang menggenapi atau bahkan juga melebihi dari Taurat. Kan kalau dalam Taurat kan kasihlah sesamamu seperti Mm-mm. dirimu sendiri. Nah, Yesus kan mengajarkan kasihlah sesama seperti aku mengasihi kamu. Jadi standarnya sekarang udah standar Yesus gitu kan, bukan standar lagi standar diri kita. Nah, itu diucapkan setelah Yudas pergi. Betul. Nah, kemudian yang kedua, doa Yesus pada para murid, kan Yudas juga tidak ada kan. Mm-mm. Bahkan ayat 12 dikatakan, dia yang sudah ditentukan atau dinubuatkan. Nah,
Antitesisnya begini. Jadi kalau para murid didoakan, Yesus tahu mereka dijaga untuk supaya tidak pergi. Justru kalau Yudas sepertinya seakan-akan dilepas gitu ya. Betul. Ada memang pola bahasanya Injil Yohanes tuh begitu sih, Pak. Dia seperti menunjukkan bahwa apapun terjadi itu karena Allah, ada begitunya. Nah, Memang. jadi kesannya begini. Sebenarnya Allah udah tahu ya siapa yang bakal selamat dan tidak selamat. Ya, jadi Allah sudah tahu nih di Ya. antara kita nih. Ya, berdoa berharap supaya semua kita nih selamat gitu kan. Karena Allah sudah tahu nih. Dan ini pertanyaan lagi seperti gini. Ketika Tuhan Yesus peristiwa dia lapar lalu dia mencari sesuatu untuk bisa dimakan di sebuah di pohon ara ya. Yang kemudian Tuhan Yesus tidak menemukan apa-apa. Memang tertulis bahwa pada waktu itu bukan musim berbuah. Tapi kalau saya baca dari literatur, Tuhan Yesus mencari taks. Taks itu kan bakal buah. Dan menurut literatur, kalau bakal buah itu tidak ada, artinya pohon itu tidak akan pernah berbuah atau mandul. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Karena kan percuma ngapain kamu hidup gitu kan. Lalu mati. Nah kemudian ada lagi, saya lupa pokoknya di Injil itu tentang pemilik kebun yang menyuruh pengelolanya menebang pohon ara yang tidak berbuah. Yang kemudian si pengelola mengatakan, tunggulah 1 tahun lagi. Kalau tidak berbuah juga, baru ditebang. Nah, apakah benar nih tafsiran saya bahwa Allah tahu? Karena kan waktu pas perumahan itu kan sebenarnya berbicara tentang orang Farisi ya, imam-imam yang mereka tuh Tuhan Yesus bilang kan mereka tuh udah keras hati lah. Artinya sepertinya tidak mungkin bertobat lagi. Nah, apakah benar nih ada orang-orang yang memang uh, tidak bisa bertobat lagi nih? Dia masih hidup tapi tidak bisa bertobat lagi. Sudah keras kan waktu pas Iya. murid-murid tanya, "Kenapa engkau berbicara pada mereka dengan perumpamaan?" Ya, Dan mereka terus nggak bilang, ngerti. ya karena mereka percuma gitu loh. Seperti itu. Sepertinya seakan-akan Yesus tahu mereka nggak akan bertobat deh. Seperti itu. Seperti pohon ara juga yang dikutuk dan pohon ara yang disuruh tebang. Hmm. Karena percuma mereka hidup gitu kan. Nah, apakah pemikiran saya tuh bisa bisa dibenarkan kalau memang kan sudah tahu bakal ada orang-orang yang tidak bisa bertobat atau tidak mau bertobat. Seperti itu. Ya, thank you, Pak. Thank you, Pak Manu. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang penolakan ini kan sebuah cara membahasakan. Cara pembahasan untuk menyatakan sebenarnya kedegilan pilihan itu sendiri sih. Kedegilan pilihan itu untuk tidak memilih Yesus. Makanya ini sebenarnya relate kepada ketika Injil bicara tentang Injil Sinoptik menghujat Roh Kudus. Kenapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Bukan sebenarnya itu kan masalahnya bukan bilang Roh Kudus lu jelek gitu, bukan gitu kan? Bukan masalah gitu, tapi Dan penolakan. lebih kepada sumber pertobatan itu sudah ditolak. Kalau si sumber itu sudah ditolak, itu kan menggambarkan bagaimana dia bisa bertobat kalau yang bisa mengubah hati itu ditolak. Sebegitunya. Jadi respons penerimaan itu akan penting di dalam narasi teks Alkitab tuh ada memang. Cuman memang kita tidak membaca secara teologis bisa bisa banyak sekali kita konsekuensinya. Karena kalau kita bicara tentang perdebatan antara Calvinisme dan Arminianisme itu semua punya landasan teks, punya punya teksnya. Karena teks itu seperti tidak mau terjebak kepada yang ya atau yang kiri atau yang kanan, memang menjadi satu bentuk yang bukan kontradiksi sebetulnya. Itu namanya paradoks. Kalau kontradiksi dia bertentangan yang nggak bisa nyambung. Ini bukan nggak bisa nyambung, tapi dia memberikan seperti dia menghadirkan respon manusia ada, respon ini juga ada. Let's say kita ambil contoh begini. Di dalam perumpamaan anak yang hilang, sebenarnya kalau kita baca perumpamaan tentang anak yang hilang, itu kan kalau kita baca perumpamaan anak yang hilang dong, seolah-olah si orang berdosa yang sadar duluan kan. Tapi kalau kita lihat Yesus Yesus berikan beberapa perumpamaan. Di ayat 2, ayat 3 Yesus bicara, dia hanya memberikan satu perumpamaan, ten parabolen. Tapi satu perumpamaan itu terdiri dari tiga cerita 4 bagian. Cerita yang pertama adalah tentang domba yang hilang. Domba yang hilang ini kan di luar. Lalu dirham yang hilang di luar.
dua bagian pertama itu bicara tentang Allah yang mulai, Yesus yang mencari, Allah yang mencari kan. Lalu kemudian nanti kita akan ketemu anak bungsu dan anak sulung yang hilang, satu hilang di luar, satu hilang di dalam. Nah, bagian anak sulung ini, anak yang hilang itu bicara tentang respons. Yang di atas itu bicara tentang Allah duluan. Maka Allah itu universal kasihnya kepada semua. Tetapi memang respons manusia untuk memilih Tuhan itu cukup berbeda gitu ya. Cukup berbeda-beda. Jadi memang ada perbedaan. Tapi apakah mereka kemudian tidak kalau kita bicara lebih jauh, apakah kemudian mereka tidak diselamatkan? Itu prerogatifnya Tuhan. Tapi at least sepanjang hidup mereka memilih menolak. Gitu. Sepanjang hidup mereka sudah diyakinkan tapi terus memilih menolak. Kalau akhirnya dia, tapi kan saya cukup mengambil posisi Calvert dalam ini. Calvert bilang gini, kalau kita bilang semua orang yang tidak percaya Tuhan itu pasti, tidak percaya Yesus pasti selamat, itu sudah postulat. Nggak boleh. Belum tentu jawabannya. Tapi kalau kita bilang semua orang yang percaya Yesus saja yang selamat dan yang tidak percaya Yesus tidak selamat, ini juga postulat. Karena itu ruang misteri. Ruang misteri yang hanya Allah yang tahu. Yang kita tahu adalah kita yang percaya diselamatkan. That's it. Bagaimana dengan mereka yang tidak? Itu urusan Tuhan. Yang harus kita pegang adalah kita percaya, kita diselamatkan, udah pasti. Mereka yang terus-menerus menolak dari Tuhan, kita bisa mengatakan selagi mereka hidup, mereka menolak Tuhan. Mereka tidak hidup dalam keselamatan. Dan kita sudah lihat bahwa keselamatan hidup kekal itu bukan hanya nanti, tapi dari sekarang. Maka dari sekarang, di dalam hidup mereka tidak hidup dalam keselamatan. Tidak menerima keselamatan itu selagi hidup gitu ya. Pada akhirnya gimana ceritanya ketika kita ketemu di dunia yang baru nantinya bersama dengan Sang Kristus ketika Yesus datang kembali, itu urusan Tuhan. Jadi tugas yang bisa kita pahami hanya kepada kepastian Alkitab bahwa yang percaya pasti selamat. Yang tidak percaya, ya kita bisa bilang tidak selamat, tapi kita nggak pernah tahu kan ending seseorang gimana. Allah tetap bekerja di dalam endingnya segala macam. Itu misteri yang hanya Tuhan yang tahu. Ya, tapi yang nggak misteri adalah percaya selamat. Itu nggak misteri. Itu kepastian. Nah, Gitu. ini seperti teringat eh, contoh dua penjahat ya, yang sebelah di sisi Tuhan Yesus kan. Yang satu kan percaya langsung Tuhan Yesus katakan hari ini juga engkau ada bersamaku di Firdaus. Tapi yang satu lagi nggak percaya, ya Tuhan Yesus nggak gubris. Tuhan Yesus nggak juga bilang kamu masuk neraka gitu kan. Betul, Jadi artinya cuman jadi misteri. ya artinya gini, memang pola pikir kita kalau kita beriman percaya menerima Kristus pasti selamat. Itu aja udah. Betul. Memang harus begitu. Oke, Betul. oke. Di Jangan luar pernah itu meragukan kita keselamatan nggak usah kita. terlalu mikirin lah gitu kan. Iya, kita jangan urusin urusan. Maksudnya yang kita urus adalah karena Alkitab begini juga sebenarnya. Alkitab itu yang kita bisa tahu tentang Allah adalah apa yang Allah wahyukan tentang dirinya. Hal-hal yang tidak diwahyukan, maksudnya hal-hal yang bayi masuk pas lahir masuk mana, pas bayi meninggal pas baru lahir, surga atau neraka. Itu jangan usah spekulasi. Itu tidak ada karena yang kita bisa paham. Dalam arti ada yang misteri, biarkan jadi misteri. Ada yang memang Tuhan bukakan, kita perjelas itu. Oke. Kita kupas itu. Yang kayak begitu-gitu tuh ya misteri ya sudah. Tapi yang pasti yang kita percaya, kita yang menerima pasti selamat gitu kan. Itu kepastian. Yang Alkitab coba berikan secara pasti itu tuh. Kepastian iman kita. Gitu sih. Nah, terakhir nih. Kita jadi kita jadi tertarik nih jadi terus nih. Injil kan itu kan artinya kabar baik kan. Betul, Pak. Nah, artinya ketika kita memberitakan Injil, seharusnya kita memberitakan kabar baik kan. Artinya kita memberitakan bahwa siapa percaya Yesus akan selamat. Jadi nggak usah bilang kalau nggak percaya masuk neraka gitu kan. Karena Kabar Injil buruk. kan kabar baik. Kita beritakan ya, kita beritakan bahwa ada Sang Kristus, ada Allah telah menjadi manusia Yesus dan Dia mengasihi semua orang yang memberikan hidupnya untuk kita. Dan ketika orang bertobat itu juga kita juga harus ya mungkin bagi saya begini, ketika bertobat pun saya kan juga melayani di sekolah pelayanan kasih gitu ya, bertugas lah kepala urusin agama gitu ya, kepala departemen agama. Cuman saya lihat begini, saya berapa kali ngomong ke teman-teman guru agama. Kalau kita ini anak kami itu kebanyakan bukan Kristen, Buddhis.
kita jangan sampai begini memperkenalkan anak dengan prinsip supaya dia takut nggak masuk neraka atau dia pengen surga karena begitu. Kalau itu ya pesannya, kita tuh sedang mengajarkan anak-anak tuh seperti ini. Kalau kamu mau kerja di ini, saya kasih kamu jadi mentalitasnya hadiah atau Ya, kalau nggak takut kan tidak sehat ya, secara ya. perkembangan. Jadi Transaksi, itu nggak transaksi, sehat. transaksional ya. Transaksional jadinya. Walaupun transaksi transaksional itu aspek yang tidak mungkin tidak ada, pasti ada lah. Somehow tetap akan ada, tapi itu bukan tujuan dan bukan yang dominan. Ketika kita bicara tentang iman kepada Tuhan Yesus, maka yang harus kita bicara adalah Kristusnya. Apa ya? Ya, Anak-anak harus melihat Yesusnya. Yesus yang memberikan hidupnya. Gila ini kasih yang nggak pernah ada di dunia. Kasih yang benar-benar menerima diriku apa adanya, aku yang hancur, aku yang gimana, aku yang mungkin orang tua aku begini, orang tua aku mengalami, aku dari broken home atau apa. Tapi there is a really great love loh. Dia memberikan dirinya. Sehingga yang dicintai adalah Yesus. Ketika mereka menerima Yesus, karena mereka melihat Yesusnya. ya, Bukan menerima hadiahnya. ya, ya, ya. Itu kan jadinya. Ya, itu Itu. nyambung dengan Itulah tadi kabar yang, baiknya. ya, yang Kabar Bapak tadi baiknya bilang, Yesus. Ya Pak. yang Bapak tadi bilang bahwa jangan sampai kita memperalat Yesus gitu kan untuk kita masuk surga. Tapi Betul. harusnya kita fokusnya ke Yesusnya gitu. Oke, Betul. sip. Thank you, Pak. Thank you, thank you. Betul, betul. Thank you, Pak. Tuh, Yesus harus jadi tujuan utama dan yang absolut. Ada yang ingin bertanya, mengutarakan pertanyaan atau mengutarakan pendapat? Boleh juga memberikan antitesis ya Pak Pinky ya. Iya, silakan, silakan. Nggak apa-apa. Kita harus saling menghargai. Oposisi itu perlu ada. Itu untuk sebuah lingkungan yang sehat. Ya, saya mau menanyakan ini Pak. Jadi seperti kita tahu kan bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Karena memang realitasnya satu. Jadi kan ada pesan di Yohanes 17 ini, kita ini eh, bisa juga menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Eh, itu apa yang jadi yang saya tangkap bahwa kita disatukan karena penderitaan itu tadi yang sudah Yesus buat. Jadi apakah kesatuan kita dengan Kristus dan Bapa itu adalah di saat kita menempuh hal yang sama dengan apa yang Yesus lakukan, yaitu bahwa jalan mulia itu adalah penderitaan. Kalau menurut saya ini berarti uh, kita di sini ditunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan gitu. Jadi bahwa bukan hanya percaya gitu, bukan saya percaya Yesus, saya masuk surga, atau saya percaya Yesus, saya diselamatkan. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan supaya kita bisa mungkin saya bisa kasih kata adopsi, maksudnya disatukan gitu uh, ke dalam persekutuan dengan Yesus dan Bapa. Bagaimana kalau jadi uh, jadi kalau kita bisa katakan ini dilihatkan bahwa nggak cukup loh hanya percaya saja gitu, tapi ada Hmm. sesuatu yang harus kita lakukan supaya uh, identitas kita itu ya bisa ke seperti yang diharapkan di Yohanes 17 ini. Itu sih Pak. Oke, thank you, Bu Vena. Kalau bicara tentang apa yang harus kita lakukan, itu kan yang kita lakukan sebagai buah dari memang kita dengan kita mau kan dibicara kesatuan itu kan sempat disinggung ya sama Pak Manu tadi bahwa perintah yang baru saling mengasihi itu kan gambaran hidup satu itu tuh saling mengasihi saling memberi. Dia sudah berikan perintah sekarang dia dia mendoakan supaya perintah itu bisa dihidupi oleh para murid bahwa mereka memberikan dirinya saling memberikan hidupnya untuk sesama. Itu kan itu kan apa ya, itulah revelationnya, itulah pewahyuan bahwa kita sedang mewahyukan eh, Allah dan Kristus yang relasinya satu itu. Kalau kita justru gini, kita itu menjadi model yang kelihatan terhadap relasi yang Allah dan Bapa yang tidak kelihatan, ya Kristus dan Bapa. Dan dengan model kesatuan itu mereka melihat murid itu benar-benar sehati, sepikir, segala macamnya begitu bersatu, begitu saling mengasihi.
Itulah kesaksiannya. Maka kalau bicara tentang apa yang akan kita lakukan, yang kita lakukan adalah bersatu. Bukan berarti kita mesti gini. eh Kalau gitu kita harus pergi menderita. Apa gunanya penderitaan yang tidak memajukan Yesus? Karena tidak semua kita mewayukan Yesus berarti kita siap sedia menderita, tapi bukan berarti kita pergi menderita supaya dan baru kita bisa mewayukan Yesus. Kayak begini, jangan sampai kita pikir saya harus dijajah nih, saya harus ditindas, saya harus terluka supaya saya mewayukan Yesus. Bukan itu. Tapi ketika kita mewayukan Yesus, konsekuensi-konsekuensi seperti itu bisa datang, tapi nggak apa-apa. Yang penting kan gini, kita tuh menjalani satu kehidupan yang selfless, yang tidak lagi tentang saya, tetapi tentang Allah, tentang Kristus. Caranya gimana? Kalau dalam Injil Yohanes tuh kita coba taruh pikiran kita ke dalam Injil Yohanes ya. Jadi kalau kalau kita bicara tentang Matius, Matius bilang pergi beritakan gitu ya. Walaupun kata cerita kata kerjanya cuma muridkan lah, tapi maksudnya di dalam Injil Yohanes bagaimana caranya? By loving each other, dengan cara kita saling mengasihi, dengan cara kita bersatu, dengan cara kita memberi hidup kepada satu dengan yang lain sebagai gereja Tuhan. That's how kita menceritakan kepada dunia siapa Yesus yang bersatu itu. Disitulah kesatuan Allah dan Kristus, Sang Bapa dan Sang Anak ditemukan. Lewat mana? Lewat kesatuan gereja, kesatuan umat Tuhan, kesatuan yang begitu saling mengasihi satu dengan yang lain. Makanya tadi saya singgung, kalau kita masih masih saling mendiskriminasi di dalam gereja, masih ada yang tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, hanya gara-gara perbedaan pendapat atau apapun, kita tidak sedang mewajibkan itu loh, Bang Kristus. Maka itu menjadi kesadaran berkomunitas, kesadaran menerima, dan kesadaran untuk memberi diri kepada yang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Sekali lagi, yang harus kita lakukan bukan eh, kita harus lihat yang kita lakukan itu sebagai impact, bukan sebagai cara, bukan sebagai cara, bukan sebagai tujuan. Tujuannya adalah mewajibkan Yesus. Itu caranya bisa segala macam. Dan kalaupun kita bisa mewajibkan Yesus seperti itu kan karena ada kesatuan itu yang sudah kita hayati. Jadi kalau kalau gereja benar-benar menghayati Yesus dan Allah itu sebegitu menyatunya, aneh sekali kalau gereja tidak bersatu juga pada dirinya. Jadi seperti tidak menghayati jadinya. Kalau kita sudah menghayati itu, pasti dong kita akan bersatu. Pasti dong kita memberikan diri kepada satu dengan yang lain. Kecuali kita belum benar-benar menghayati. Jadi itu muncul sebagai penghayatan. Ya something like that. Gitu Bu Oh, Vena. oke, oke. Terima kasih, Pak. Ya, Silakan Bung. selamat malam semua. Salam kenal. Saya Freddy. Saya dari Reformasi Liturgi Church. Saya jemaatnya Ya, Pak Pinky. Ya, terima kasih buat materi Bible study-nya. Thank you juga GBI Sungai Yordan bikin acara Bible study. Yang saya rasakan dan saya nikmati dari Bible study ini, saya makin mengetahui lebih dalam lagi ya tentang Kitab Yohanes ini gitu. Dan ini membawa saya pada satu perenungan di ayat yang ke-25 dan 26 ya. Izin bacakan itu Yohanes 17, 25 dan 26. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka gitu. Nah, kalau saya boleh mengulangi apa yang Pak Vinky tadi sampaikan di awal, ini kan dunia ini kan mengarah kepada orang-orang Farisi ya gitu, atau ahli-ahli Taurat gitu di awal gitu. Dan sungguh ironi gitu bahwa dunia tidak mengenal Yesus gitu, bahwa mereka tuh nggak mengenal Yesus gitu. Dunia tidak mengenal Engkau, artinya dunia tidak mengenal Bapa. Berarti orang-orang Farisi itu tidak mengenal Allah gitu. Padahal tiap-tiap hari mereka buka kitab gitu. Tiap-tiap hari mereka ngajar jemaat gitu. Tiap-tiap hari mereka memberikan apa yang mereka bisa terjemahkan gitu buat jemaat gitu. Tapi ternyata spiritual mereka nggak kenal siapa Allah yang mereka sembah gitu. Dan ini jadi satu peringatan juga buat saya pribadi gitu, perenungan saya gitu. Karena
sudah berapa tahun saya jadi Kristen gitu, tapi seberapa jauh saya mengenal Allah saya gitu. Dan ini jadi sesuatu yang buat saya pribadi masukan berharga dari Bible Study malam hari ini gitu. Jadi itu aja sih. Thank you Bu Pinky. Terima kasih. Thank you, Bung Fred. Sebenarnya Ya. gini sih, eh, ketika kita bicara tentang dunia, ini menarik ya. Dunia itu kan membenci, tapi Yesus memberi dirinya untuk dunia. Gitu ya. Itu kan satu poin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ketika Yesus bicara tentang orang Farisi, orang Yahudi yang membencinya, tapi dia tetap melihatnya dari potret kasih loh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ini juga kontras. Lalu di dalam ayat 17 ya, coba kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 17 bahkan. Yohanes 3 ayat 17 kita akan temukan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi misi Yesus itu. Tapi di dalam Yohanes 9 juga beda lagi. Di dalam Yohanes 9 ayat 39, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa dapat melihat menjadi buta. Tadi katanya bukan untuk menghakimi dunia, ini juga menghakimi. Memang tidak bisa tidak, sebenarnya penghakiman itu sudah ada. Semua di bawah, Injil Yohanes itu berangkat dari konsep bahwa semua sudah di bawah penghakiman. Bukan nanti penghakimannya, enggak, sekarang. Ketika mereka sudah menolak, seluruh dunia sudah berada di dalam kegelapan, seluruh dunia sedang berada di dalam hukuman. Hukumannya apa? Kalau hidup kekal itu berarti bersekutu dengan Allah, maka hukumannya adalah tidak bersekutu, teralienasi, terpisah dari Allah. Maka dunia itu sudah dari awal terpisah, maka dunia itu sudah dari awal berada dalam hukuman. Maka Yesus datang untuk menyelamatkan dunia itu supaya mereka tidak lagi di dalam hukuman. Jadi bukan nanti kalau lu percaya baru lu dihukum, bukan. Kamu sudah berada di hukuman, dalam hukuman. Itu kalau kita lihat konsistensi Injil Yohanes, sudah berada di hukuman itu dunia, maka diperlu diselamatkan dari hukuman. Gitu konsepnya. Nah, eh maka ketika dia bicara tadi yang Bung Freddy angkat tadi Yohanes 17 supaya dunia mengenal, ya memang itulah berada dalam hukuman. Ketika dia tidak mengenal dunia. Injil Yohanes bicara hukuman itu tidak merujuk kepada neraka, tetapi tidak mengenal, terpisah dari Sang Bapa itu sebuah hukuman. Gitu, itu sebuah hukuman. Apapun hukumannya nanti akan sampai ke masuk neraka. Saya tidak tahu karena Injil Yohanes tidak bahas sampai ke situ. Teks lain mungkin bahas. Tapi kalau kita setia kepada Injil, setiap Injil punya pesannya masing-masing memang. Punya konsentrasi pendekatan masing-masing. Maka kita harus bicara tentang teks ini sebatas teks ini mau apa. Sebisa mungkin begitu. Karena kalau teks lain memang punya, karena kalau tidak kita tidak menghargai keunikan masing-masing Injil itu. Itulah harmoni. Makanya saya kasih nama anak saya harmoni, gitu ya. Salah satunya gara-gara menghargai keunikan, tidak harus dijadikan sama si Injil-Injil ini. Nah, tapi menariknya begini ya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ini kan sebenarnya bahasa sinonim ya. Kasih ada di dalam mereka itu seperti berarti Yesus ada di dalam mereka. Maka bagaimana orang tahu bahwa Yesus ada di dalam gereja? Bagaimana Yesus tahu komunitas iman itu ada di dalam dirinya dan Yesus ada di dalam komunitas ini? Love, cinta kasih. Kasih. Kita mau bicara tentang keadilan, kita mau bicara tentang kebenaran. Jangan lupa, Injil Yohanes bilang kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan itu bukan bicara pengetahuan teologi. Itu bukan bicara tentang pengetahuan teks Alkitab. Itu bukan bicara tentang prinsip Alkitab bahkan. Itu bicara tentang Yesus. Yesus itu kebenarannya. Jadi bicara tentang kebenaran yang mengenal Yesus. Yesusnya. Dan makanya kasih dan kebenaran itu ada di dalam sama. Di dalam Kristus. Maka tidak boleh. Kita kan sering kali berpikir kalau bicara kebenaran itu doktrin ya. Sering kali. Ini doktrin yang benar. Ini demi kebenaran. Wait. Kebenarannya mana? Kalau versi Yohanes sebenarnya bukan itu soalnya. Kebenarannya ya Yesus. Ketika Injil Yohanes bicara tentang kebenaran, dia lagi ngomongin Yesus. Dia lagi ngomongin si Yesus itu. Mengenal Yesus, mengenal Allah. Itu kebenarannya.
Jadi ya akhirnya tadi saya tentang yang tadi Pak Manu bilang, kalau dulu itu bicara tentang hukum Taurat itu kebenarannya dulu kan. Kebenarannya orang Yahudi itu hukum Taurat. Sekarang kebenaran itu bukan hukum Taurat, bukan soal hukum Taurat. Tapi yang menggenapi hukum Taurat itulah kebenaran, si Yesusnya, kasihnya. Maka ketika kita punya kasih Yesus dalam persekutuan, ya itu, kita lagi hidup dalam kebenaran. Jadi jangan dipisahkan antara kebenaran dan kasih. Gitu. Itu nggak boleh, apalagi dikontraskan demi kebenaran. Itu kan kadang-kadang suara-suara yang demi kebenaran. Coba deh tanya, setiap ada orang yang bilang, demi kebenaran, tanyakan, maksud kamu kebenaran apa? Apakah maksudnya dogma? Karena Yesus sendiri kebenarannya. Iman kepada Yesus itu sebuah kebenaran. Itu Yesuslah kebenaran pribadinya. Kebenaran bukan lagi benda. Kebenaran itu pribadi dalam Injil Yohanes. Personal. Yesus. Gitu. Ya, saya mau tanya yang Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yang saya mau tanyakan, berarti Yesus memang sudah tahu orang yang nggak percaya dia pasti binasa, atau dia ini Yudas, atau dia ini orang-orang yang memang ngeyel yang sudah ditentukan mati binasa, yang tidak percaya Yesus. Pertanyaan saya itu, Pak, dia itu siapa? Thank you, Bu. Satu, dia itu kemungkinan besar merujuk kepada Yudas karena itu kan pakai orang ketiga singular ya, auto. Jadi di dalam dosennya juga gitu ya. Jadi memang itu merujuk kepada satu orang, kemungkinan besar Yudas Yudas ya, Pak, yang ya? memang Di ayat berikutnya ada kan Yudasnya. tuh Yudas. Di mana ya? Di di cerita selanjutnya di Oh, cerita selanjutnya 18 ya, Yudas yang betul betul. mengkhianati Yesus. Iya. Jadi Yudas itu Dari dia. awal, betul. Sebenarnya Injil Yohanes itu cukup berbeda dengan Injil lain. Dia tuh berbeda yang ini. Dari awal, bahkan belum 17, Yesus sudah berkali-kali mention Yudas itu dia yang ditentukan gitu ya. Coba saya kasih contoh di dalam Yohanes 6. Di dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Dan dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus di antara ke-12 itu." Jadi dari awal sudah dibedain si Yudas itu. Sama Injil Yohanes itu begitu. Jadi seperti dia nggak kaget kalau akhirnya Yudas mengkhianati. Dari awal sudah diketahui. Rahasia begitu. Mungkin penulis Injil lain, kan teologi itu berkembang ya. Seiring dengan zaman, cara mereka merefleksikan Tuhan Yesus itu mulai berkembang. Mereka pakai, oh begini ya, jadi semakin banyaklah pewahyuan. Jadi mungkin Injil Markus itu misalnya contoh, Injil Markus kan ditulis sekitar 65 Masehi. Jauh sebelum Injil Yohanes 90 sampai 100. Itu lebih ke melihat seperti tidak dipersiapkan si Yudas. Tiba-tiba Yudas mengkhianati. Tapi Injil Yohanes itu lebih kepada, Yesus sudah tahu kok. Dia bertumbuh kan pemahaman mereka. Roh Kudus terus bekerja, pengetahuan terus bertambah. Maka akhirnya akan ada pewahyuan baru gitu ya. Sehingga ketika dia bicara tentang narasi ini, dia ingin menunjukkan satu perbedaan bahwa Yesus itu sudah tahu betul akan ada yang menyerahkan dia, akan ada yang binasa. Tapi bahasa yang dipakai memang selain dia yang ditentukan oleh binasa, bukan berarti Yudas itu binasa karena ditentukan untuk binasa. Ya. Jangan salah. Dibuatkan. Iya, karena Yudas sendiri yang memilih ke situ. Ya, iya. Dia ditentukan neraka jadi binasa karena pilihan dia. Dan kapan dia binasa? Karena ketika dia tidak pernah masuk ke dalam relasi itu. Dia ada bersama dengan Yesus. Jadi Yesus itu seolah begini, Injil Yohanes itu seolah mengatakan gini. Dari awal Yudas itu memang mungkin ada bersama-sama, tapi dia tidak ada di dalam. Kan selalu ada pengecualian, selalu ada pengecualian. Sedikit berbeda dengan Injil lain memang. Selalu ada pengecualian.
Jadi dari awal dia ingin mengatakan memang dari awal si Yudas ini sudah enggak. Jadi binasa itu bukan ketika dia gantung diri, bukan karena itu. Ya. Binasa itu bukan karena dia bunuh diri, binasa itu karena dia tidak pernah masuk di dalam relasi itu. Dan dia memang ditentukan untuk begitu. Dia memilih untuk begitu, makanya dia terus di situ. Dia terus ada di situ. Oke. Makasih Pak. Ya, thank you Bu Eli. By the way, di Injil Yohanes, Yudas bunuh diri. Coba, ada ketemu nggak Yudas bunuh diri di Injil Yohanes? Pak, mau nanya Pak, Belum. di ayat Ya, iya. di Yohanes 17 ayat 18 Pak, ayat 16, yang A Pak. Yang A. Yohanes 17 ayat 16a. Mereka bukan dari dunia. Mereka itu siapa Pak? murid-murid. 12 murid, 11 murid. Kan Yudas sudah pergi kan, udah dibedain. 11 murid. Jadi ketika Yesus bicara ini, ya bahkan tadi Pak Manu sudah singgung. Sebelumnya ini mulai Yudas pergi dulu. Jadi memang seperti di perintah mengasihi itu pun nggak ada Yudas di dalamnya. Nah itu juga menarik. Nggak tahu udah dibahas nggak ya? Ketika ada di dalam pokok anggur bahwa yang tidak berbuah itu dipotong. Bahwa kata yang dipakai itu bukan dipotong tapi diangkat, aire, kata Yunani-nya. Itu menarik juga tuh. Jadi memang bukan Yudas, bukan dipotong, memang diangkat supaya bertumbuh. Tujuan diangkat itu bukan supaya nggak bertumbuh, bukan supaya dibakar, tapi supaya bertumbuh tujuannya. Kan anggur itu menjalar ya, kadang-kadang dia di tanah harus diangkat supaya bertumbuh. Gitu. Ada lagi Pak Charles, kira-kira maaf saya sedikit keluar ke konteks yang lain. Tidak Pak. Makasih Pak. Makasih Pak ya. Iya, thank you Pak. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan dari pengajaran malam ini berarti bahwa yang dititikberatkan itu adalah persekutuan itu. Jadi kapan kita maksudnya binasa itu kalau kita tidak ada di dalam persekutuan itu. Jadi yang di dalam persekutuan dengan Yesus itu diselamatkan, yang di luarnya itu yang dikatakan dunia, yang menolak, yang diumpamakan sebagai seorang iblis. Nah, tapi kenapa kita yang bukan, makanya dia katakan muridnya bukan dari dunia, karena persekutuan tadi itu. Tapi tetap harus ada di dunia supaya bisa mengumpulkan lagi dari dunia ini untuk dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Kristus. Itu kalau yang saya tangkap ya Pak. Betul. Jadi goalnya bukan sekedar percaya. Jadi memang Injil Yohanes itu tidak peduli mau somehow dia tidak peduli dengan masalah surga, bukannya karena itu nggak ada atau gimana, tapi lebih ke dia peduli yang penting adalah relasi, pengenalan, relasi dan pengenalan itu. Maksudnya pengenalan itu hanya bisa terjadi dalam relasi. Dia tidak bicara pengenalan ginosko dalam konteks pengenalan. Oh saya kenal nih Bu Vena, Pak Manu bukan. Dia bicara tentang pengenalan itu dalam konteks relasional. Pengenalan yang terjadi di dalam satu relasi. Itu yang selalu konsisten di dalam Injil Yohanes. Jadi relasi itu begitu penting. Makanya dia maksudnya para ahli suka bilang bahwa Yohanes itu surga yang sudah ada, sudah nyata. Present atau realized eschatology. Jadi bukan nanti sekarang gitu, dia begitunya. Jadi bukan nunggu datang lagi kedua, tapi sekarang. Betul, udah sekarang. Yang nanti datang kembali itu, memang Injil Yohanes tidak pernah bicara tentang Yesus datang kembali. Tapi kalau kita merefleksikan secara teologis, maka yang datang kembali itu ini seperti menegaskan yang sudah ada, bukan baru ada, tapi menegaskan, menjelaskan, memperjelas yang sudah ada, gitu ya. Jadi bukan sama sekali baru nanti gitu ya. Maka keselamatan kita bukan future. Kalau begitu, maka yang harus berubah adalah kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau kita melihat kehidupan sehari-hari itu tidak penting, no. Ketika kita diselamatkan, kalau keselamatan itu bicara hari ini dan di sini, maka hidup kita sehari-hari hidup dalam keselamatan. Maka kita dipanggil untuk berbuah terus nih. Buahnya apa? Kalau bicara Injil Yohanes juga bicara buah, itu bukan bicara seperti buah roh ya. Dalam Galatia 5.
Dia tidak bicara buah roh itu, dia bicara tentang kasih buah rohnya, buahnya yang tentang, kan itu relate kan antara tentang perintah baru, lalu pokok anggur itu kan semua narasi yang nyatu ya, narasi yang sangat panjang dengan para murid sampai di pasal 16. Maka ketika bicara buah-buahnya kesatuan, roh itu, kasih itu. Dari situ kita harus berbuah. Maka hidup kita yang sehari-hari, yang mungkin tampak remeh-temeh, cuman ngerjain tugas, cuman bekerja, mungkin cuman rasanya ngurusin anak, karena itu semua penting. Itu semua kita lagi kerjain di dalam kekekalan. Kita sedang mengerjakan di dalam Kristus Tuhan, maka nilainya berbeda. Maka itu bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang spiritual, sesuatu yang bernilai tinggi, bermakna. Maka kita perlu membangun liturgi sehari-hari. Kami di Reformasi Liturgi cukup konsisten dengan liturgi sehari-hari karena sadar iman Kristen itu praktiknya sehari-hari. Hidup-hidup kekal itu sehari-hari. Hidup kita sehari-hari yang harus berubah. Bukan hanya hari Minggu ke gereja. Hari Minggu itu menjadi selebrasi bersama. Tapi sehari-hari itu liturgi juga. Maka saya ingin tutup dengan perkataannya Pak Joas. Pak Joas pernah menulis, Joas Adi Prasetya, menulis di bukunya bahwa seharusnya gereja menuliskan di pintu keluar, selamat beribadah. Bukan hanya di pintu masuk. Tapi pas mau keluar, orang harus baca selamat beribadah. Artinya seluruh hidup kita adalah ibadah. Karena kita hidup di dalam kehidupan yang kekal, dalam persekutuan dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Thank you, Bu Bena. Thank Ya, you terima semuanya. kasih Pak Thank you Pak Manu dan semua sudah jemaat. menemani kita selama Terima 2 jam kasih ini. Pak Terima Menteri. kasih banyak. Mari. Kita akan tutup pendalaman Alkitab kita pada minggu ini. Kita akan kembali di bulan depan. Kita masih ada beberapa pasal yang 18, 19, 20, dan 21. 21. Jadi kita masih sampai akhir bulan akan kita bahas terus apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Yohanes dalam menulis Injilnya. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian sudah menghadiri pendalaman kita pada minggu ini. Mari kita tutup. Saya minta Pak Gep yang akan tutup kita dalam. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengajaran yang sudah kami terima malam hari ini. Biarlah semua itu Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan lebat dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami semua Tuhan terus terpelihara di dalam hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang juga mendengar, mengikuti pendalaman Alkitab ini Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan bagi mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Fingki Tuhan. Kau terus berkati, pakai lebih lagi Tuhan dalam melayani Engkau dan juga keluarganya Tuhan, dan juga seluruh jemaat yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.